Di awal cerita, kita diperlihatkan banyak sepasang kekasih memadu kasih di musim dingin. Di sana pun terlihat ada seorang pria sedang pelengok-pelengok mencari seseorang. Lalu di seberang jalan ada seorang wanita memanggilnya sambil tersenyum manis. Manisnya pun tidak pakai gula. Sang wanita pun mau menghampiri sang pria dengan gembiranya sambil menyeberangi zebra cross. Dari kejauhan, ada seorang wanita memperhatikan mereka sambil tersenyum jahat. Namun, tiba-tiba sang wanita yang menghampiri sang pria itu pun terpotong-potong menjadi beberapa bagian dan tewas di tempat. Cinta atau kematian? Selamat datang di Kill My Love. Keesokan harinya, kita diperlihatkan seorang pria yang sedang bangun dari tidur dan mimpinya. Sebut saja dia Yuan, pakai Y bukan pakai C, ingat? Yuan pun menelpon temannya. Lalu temannya membahas mengenai kejadian kemarin mengenai seorang wanita yang tewas dengan keadaan terpotong-potong. Karena temannya Yuan ini seorang jurusan biologi, dia pun penasaran. Menurutnya itu aneh dan tidak manusiawi. Setelah berbincang-bincang di telepon, Yuan pun mau ke tempat kuliah dan ke tempat temannya itu sambil membawakan sarapan. Sebelum berangkat, Yuan pun melihat foto temannya yang berbagai macam ekspresi itu yang dia tempel di dinding pintu. Lalu dia pun tersenyum. Di tempat kuliah, banyak pasangan kekasih sedang bermesraan. Di sana pun ada dua wanita. Salah satunya mengeluh karena dia tidak mempunyai kekasih. Temannya pun menyarankan untuk mengajak jalan Ning Yuan, kakak senior yang katanya masih jomblo. Masa kau tidak kenal dengan kakak senior yang paling tampan itu? Ucapnya. Di sana pun ada seorang wanita yang mencurigakan sedang membawa kotak hadiah. Yuan pun sudah tiba di tempat kuliah. Dua wanita itu pun menyapa dan menghampiri Yuan. Lalu mereka pun menanyakan hadiah yang dipegang Yuan. Apakah Yuan akan menyimpannya? Yuan pun menjawab, tentu saja, ini dibuat dengan usaha yang keras kan? Sambil Yuan tersenyum. Wow, senior baik banget. Setelah itu Yuan pun pergi. Lalu salah satu wanita itu pun berucap ke temannya, senior Ning Yuan tampan dan baik banget ya. Iya, menurutnya senior Ning Yuan emang baik dan ramah dari senior lainnya. Tapi dia agak merasa aneh dengan senyum senior. Seperti menggunakan topeng yang mana menakutkan. Singkat cerita, Yuan pun sudah berada di tempat temannya dan memanggilnya. Sepertinya temannya baru selesai mandi, lalu dia membuka pintu sambil telanjang. Nah, sebut saja dia Ran. Yuan pun berucap, Ran, tolong sopan santunnya dan pergi ambil pakaian atau kamu bisa sakit. Kalau kamu sakit, siapa lagi yang akan aku mintai bantuan? Persetan kau. Ran pun menutup pintu dengan kesannya atau malu ya. Setelah itu Ran pun memeriksa hadiah coklat yang didapat Yuan dan dia pun menemukan darah di bagian kacangnya. Anehnya darahnya tidak bercampur dengan bahan yang lain, malah seperti dibalik. Ran pun menanyakan tentang Yuan yang selalu mendapatkan hadiah di hari Senin pada waktu dan tempat yang sama. Yuan pun mengiyakan dan menjelaskan bahwa dia selalu mendapatkan hadiah di hari Senin. Hadiah kotak hitam dengan sempurna dan tidak meninggalkan sebuah catatan apapun. Orang ini pun sepertinya mengenal dengan baik Yuan dan dapat menghindari pembantu yang selalu membersihkan depan rumah Yuan. Lalu dia meletakkan hadiah di depan pintu. Siapa itu kira-kira? Ucap Yuan sambil membuat ekspresi yang mengerikan. Melihat itu, Ran pun mencubit pipi Yuan dan mengatakan, sudah kubilang jangan berekspresi seperti itu lagi. Aku tidak ingin melihat wajah macam seperti itu lagi, mengerti? Ya, aku mengerti, jawab Yuan. Setelah itu, mereka berdua pun mau pergi ke kampus. Yuan pun membuang hadiah coklat yang dia dapat. Ternyata dari kejauhan ada seorang wanita melihat Yuan membuang hadiah itu. Dia pun berucap, Ning Yuan, kenapa kau membuang hadiah yang kubuat untukmu? Setibanya di kampus, Yuan pun berbincang-bincang dengan temannya bernama Cheng Suo. Suo pun berucap bahwa dia kemarin bertemu seseorang dan mendapatkan nomornya. Cheng Suo, bukankah kamu sudah mempunyai kekasih? Tanya Yuan. Maksudmu Xiaoli? Kami hanya bercanda saja, jawab Cheng Suo. Di lain tempat, Xiaoli seperti sedang memegang sebuah kertas, lalu menciumnya dan merobeknya, sambil berucap,
Cheng Suo, aku mengharapkan yang terbaik untuk kalian. Lalu kita kembali ke tempatnya Yuan dan Cheng Suo. Cheng Suo pun lalu mendapatkan pesan dari gebetan barunya. Sepertinya mau jalan-jalan. Dia pun meminta bantuan ke Yuan agar bisa bolos kelas hari ini. Yuan pun mengiyakan saja. Lalu dia pun meninggalkan Yuan. Yuan pun melihat ada simbol tato di leher Cheng Suo. Kapan dia punya tato simbol seperti itu? Sudah bukan urusanku, pikir Yuan. Singkat cerita, Yuan pun masuk kelas dan memperhatikan penjelasan sang dosen tentang masalah memori dan emosi yang tidak bisa saya jelaskan karena akan memperpanjang durasi. Setelah pelajaran selesai, Yuan dan dosen pun berbincang-bincang. Yang intinya sang dosen yang sudah mempelajari perilaku manusia selama beberapa tahun menemui perilaku Yuan itu seperti robot. Mendengar itu, Yuan terkejut dan menanyakan kenapa sang dosen mengatakan hal mendadak seperti itu. Lalu sang dosen menjawab, jangan gugup, itu hanya pengalaman saya bertahun-tahun. Tapi saya mempunyai nasihat untukmu. Kita hanya manusia, wajar untuk memiliki emosi. Lagi pula itu bagian dari hidup. Jangan selalu menjadi seperti itu, Ning Yuan. Dan saya menjamin bahwa kamu akan lebih bahagia. Lalu sang dosen pun pergi. Setelah itu, Shin pun berpindah ke Ran yang sedang menunggu Yuan. Tak selang berapa lama, Yuan pun tiba di tempat. Ran pun lalu menjulurkan tangannya, meminta sesuatu ke Yuan. Kau nggak mungkin lupa kan? Ini hari ulang tahunku, tanya Ran. Hehe, kamu pintar banget. Aku sudah memesan restoran untuk makan malam ini, ucap Yuan. Apa yang kamu kasih kali ini? Tentu itu bukan gaun lagi kan? Tanya Ran. Yuan pun tidak bisa menjawab dan setelah itu mereka berdua pun sudah berada di restoran. Dan seperti dugaan Ran, Yuan mengasih hadiah gaun lagi, membuat Ran geram. Tapi Yuan pun mengatakan bahwa dia memilih gaun ini lama dan menurutnya Ran akan cocok memakainya. Mendengar itu, Ran malah tersipu malu. Lalu Ran pun ingin mengganti hadiahnya dengan permintaan. Yuan pun oke-oke saja. Ran pun meminta ingin merasakan cinta karena dia sebentar lagi akan berumur 20 tahun. Ran pun meminta Yuan menciumnya. Yuan pun berucap, bukankah kau pernah bilang ciuman harus dilakukan dengan orang yang kamu sukai? Ran, apakah kamu? Belum sempat Yuan menyelesaikan ucapannya, Ran langsung menciumnya. Dari semua orang, kenapa harus kamu, Ning Yuan? Pikir Ran dalam hati. Namun di luar restoran ternyata ada seseorang yang sedang memoto mereka berdua. Apakah yang akan terjadi? Di sini pun kita diperlihatkan flashback Yuan dan Ran yang masih kecil. Yuan pun dibawa ke rumah sakit dan didiagnosa Yuan terkena penyakit langka yang disebut cacat emosi yang parah. Dia tidak merasakan emosi normal manusia, seperti kebahagiaan, kemarahan, kasih sayang, dan kegembiraan. Ran, penyakit macam apa yang aku miliki? Tanya Yuan. Gak ada kok. Ingat saja Yuan, aku selalu berada di sampingmu. Selalu, jawab Ran sambil memeluk Yuan. Setelah itu flashback selesai. Kita pun diperlihatkan Yuan dan Ran mau pulang. Ran pun yang sedang mabuk menanyakan ke Yuan kalau dia nanti punya pacar, dia tidak akan bisa bareng setiap hari lagi. Dan apa yang akan terjadi denganmu? Tentu saja aku akan mendoakan yang terbaik untuk kalian berdua, jawab Yuan. Lalu Yuan pengen mengantar pulang. Tapi sepertinya Ran ngambek dengan jawaban Yuan. Lalu Ran pun berucap, Ning Yuan, kamu masih sama seperti yang dulu. Kenapa yang tumbuh dewasa cuma aku? Ran pun meninggalkan Yuan. Yuan pun mau menghentikan Ran, namun tiba-tiba Cheng Suo menelpon bahwa dia sudah jadian sama gebetannya. Biarkan aku sendiri, ucap Yuan dengan muka marahnya sambil mematikan telepon dari Cheng Suo. Keesokan harinya, Yuan terus menelpon Ran, tapi tidak pernah diangkat Ran. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Yuan dan ternyata itu Cheng Suo. Yuan pun tidak akan membiarkan Cheng Suo masuk karena ada kotoran di sana. Cheng Suo pun menjelaskan dia datang karena dua alasan. Pertama, karena kemarin malam ditelepon sepertinya Yuan dalam suasana hati yang tidak baik. Jadi aku memeriksa apakah Yuan baik-baik saja. Kedua, aku ingin merayakan resminya hubunganku dengan Mei Mei dan ingin merayakannya dan kau harus hadir. Mungkin aku nggak akan sempat, ucap Yuan yang sepertinya tidak ingin ikut. Tapi Cheng Suo lanjut mengatakan, Mei Mei mengajak teman-temannya termasuk Ran. Mendengar ada Ran, Yuan pun langsung gas ikut. Hehehe. Singkat cerita, malam pun tiba. Yuan pun jalan ke tempat yang sudah dikasih tahu Cheng Suo. Di perjalanan, Yuan melihat ada Xiaoli, mantannya Cheng Suo.
Xiaoli pun berucap, orang yang mengkhianatiku akan dikorbankan, sambil dia tertawa. Hahaha. Setelah itu Yuan pun telah tiba di tempat Cheng Shuo dan teman-temannya. Cheng Shuo pun berucap bahwa dia dan kekasihnya bisa mendengar suara pikiran masing-masing. Tapi teman-temannya tidak percaya. Tiba-tiba Cheng Shuo mendengar sesuatu dan ingin membuktikan bahwa pacarnya akan segera tiba di balik pintu itu. Teman-temannya pun termasuk Yuan melihat pintu yang akan terbuka. Dan ternyata pacarnya Cheng Shuo benar-benar muncul. Sontak membuat teman-temannya terkejut. Bagaimana kau melakukannya? Apa kau merencanakannya sebelumnya? Ucap temannya. Sudah kubilang aku ditakdirkan bersama dengan dia. Suara di dalam otakku adalah hadiah dari Tuhan, ucap Cheng Shuo. Di sana juga ternyata ada Ran yang datang barengan dengan pacarnya Cheng Shuo. Melihat itu Yuan pun lega karena Ran baik-baik saja. Lalu Yuan pun melambaikan tangannya ke Ran sambil tersenyum. Melihat Yuan, Ran pun terkejut sambil mengingat kejadian malam itu. Dia pun langsung memalingkan mukanya dan ingin kabur. Apakah dia masih marah? Apa yang sebenarnya aku lakukan padanya? Pikir Yuan bingung. Melihat itu, Cheng Shuo merasakan sesuatu yang aneh dengan tingkah Yuan dan Ran. Cheng Shuo pun berteriak, "Akui saja bahwa kalian adalah pasangan," ucapnya, membuat pipiran memerah dan ingin menjelaskan tapi tak didengar oleh teman-temannya. Sedangkan itu di balik pintu ada seorang wanita yang sedang memegang kertas yang seperti dipegang oleh Xiaoli mantan Cheng Shuo dulu. Kertas itu bertuliskan "Kill My Love". Dia pun berucap, "Hanya aku yang punya hak berdiri di sampingmu, senior." Setelah itu Cheng Shuo membawakan 99 tangkai bunga mawar untuk merayakan hari jadinya bersama Mei Mei. Namun tiba-tiba salah satu temannya mengatakan ada sesuatu yang berkelap-kelip di lehernya Cheng Shuo. Melihat itu Yuan sedikit aneh. Kok sama dengan sebelumnya? Tapi kenapa saat Cheng Shuo menemuinya di rumah tidak melihatnya? Pikir Yuan. Lalu Cheng Shuo pun tidak memperdulikan ucapan temannya mengenai ada kelap-kelip di lehernya. Dia pun mengungkapkan segala perasaannya ke Mei Mei sambil menghampiri kekasihnya itu. Namun tiba-tiba cahaya di lehernya pun seperti ingin meledak. Cheng Shuo pun terpotong-potong di hadapan kekasih dan teman-temannya. Sontak semua terkejut dan berteriak. Yuan yang melihat itu pun terkejut dan tiba-tiba juga muncul tato simbol di lehernya. Sebuah suara pun muncul. Pemain Ning Yuan, nomor 163. Selamat datang di Kill My Love. Mulai sekarang kamu harus memilih antara cinta, hidup, atau mati. Tiba-tiba muncul notifikasi yang berbunyi peringatan kamu diambang zona berbahaya dengan kekasihmu. Yuan pun menyadari suara yang dia dengar apakah seperti yang pernah didengar oleh Cheng Shuo. Lalu Ran pun memanggil Yuan. Apa yang kau lakukan? Cepat ke sini. Yuan pun mau menghampiri Ran, tapi notifikasi terus berbunyi. Setelah itu Yuan melihat mantan kekasihnya Cheng Shuo yang tengah berdiri di balik kaca sambil dia berucap, "Kamu yang membuatku tidak punya pilihan selain melakukan ini, Cheng Shuo." Melihat itu Yuan pun sadar bahwa kejadian yang merenggut nyawa Cheng Shuo adalah ulah mantannya. Lalu Yuan pun tinggal beberapa meter lagi menghampiri Ran. Namun notifikasi yang dia dengar makin terus berbunyi. Yuan pun menyadari kalau dia makin mendekati Ran, sesuatu bakal terjadi dengan Ran. Dan benar saja, jari Ran seperti hendak terpotong. Yuan pun memperingati Ran untuk tidak mendekatinya. Setelah itu Yuan pergi lewat jendela dengan memecahkan kaca. Ran pun bingung melihatnya. Lalu dia sadar dan mendapati ada luka di jarinya. Beberapa jam kemudian Shin pun berpindah di sebuah tempat seperti di atap gedung. Di sana pun ada seorang gadis cantik dan manis sedang berpuisi. Dan saya tidak ingin membacakan puisinya, biar kalian saja yang baca. Nih. Setelah itu Yuan pun datang. Sang gadis itu pun mengatakan bahwa dia sudah lama menunggu senior Yuan. Apakah penampilannya cantik? Tanyanya.
Yuan pun tidak menjawab, malah menanyai balik apakah sang gadis ini yang mencatnya untuk datang kemari. Benar, itu aku. Sebelumnya aku tidak berani bertemu dengan senior, tapi sekarang berbeda. Karena senior tidak akan pernah ditakdirkan bersama dengan Ran, ucap sang gadis. Jadi intinya kamu yang melakukan ini? Tanya Yuan. Betul sekali. Akulah orang yang memulai permainan ini. Aku sukarela menjadi abu, sedangkan senior dan Ran akan ditumbalkan, ujar sang gadis. Sang gadis pun melanjutkan ucapannya. Setelah permainan ini dimulai, kalau Yuan dan Ran terlalu dekat, maka salah satu dari mereka akan tewas terpotong-potong. Mendengar itu, muka Yuan pun berubah ke mode mengerikannya. Yuan pun sadar bahwa selama ini yang selalu mengirimkan hadiah adalah gadis manis dan nakal ini. Dan di kampus aku juga tidak pernah terlibat dengan wanita lain selain Ran. Yang kau lakukan ini adalah membosankan dan nakal, ucap Yuan. Mendengar itu, sang gadis pun menangis. Jadi itu yang kau pikirkan, senior? Kau sudah melupakan tentang itu? Kita pun diperlihatkan sedikit ingatan masa kecil sang gadis, sepertinya bersama Yuan. Sang gadis kecil itu berucap akan membalas jasa senior Ning Yuan kalau sudah dewasa nanti. Sekarang aku sudah dewasa, senior, ucap sang gadis. Setelah itu, Yuan bertanya mengenai permainan yang telah dimulai sang gadis. Yuan ingin mengetahui alasannya. Sepertinya Yuan masih tidak ingat tentang gadis ini. Sang gadis pun sadar Yuan tidak mengingatnya. Tidak seperti itu, senior. Bukankah semua orang akan mati entah cepat ataupun perlahan? Seperti hanya kepingan salju yang ada di telapak tanganku yang hangat ini. Itu ditakdirkan akan mati. Sejak saat itu, satu-satunya perasaan yang hangat hanya tentang kamu, senior, ucap sang gadis. Kau bicara apa sih? Ucap Yuan. Lalu sang gadis pun melanjutkan ucapannya. Cintaku telah terbayar sudah. Anran tidak akan pernah dapat melewati cintaku padamu. Aku dapat melakukan apapun untukmu, senior, bahkan jika aku harus mati. Sang gadis pun sambil melompat dari atap gedung. Selamat tinggal, senior, sampai berjumpa lagi. Melihat itu, Yuan terkejut dan tak sempat menyelamatkannya. Muka Yuan pun terlihat sangat shock. Setelah kejadian itu, Yuan pun sudah berada di rumahnya dan mencari tahu tentang sang gadis. Gadis itu pun ternyata bernama Yu Xiaoxiao. Yuan pun tidak mengenal sama sekali tentang Yu Xiaoxiao. Tapi tidak mungkin dia melakukan ini kepada seseorang yang asing. Debu, tumbal, kematian, pikir Yuan. Lalu Yuan mencari tahu tentang kematian pasangan di internet. Alangkah terkejutnya hasil pencariannya, 150.000 tentang kematian pasangan. Setelah itu, Shin pun berpindah di sebuah stadion olahraga. Di sana ada sepasang kekasih yang sedang menjaga jarak mereka. Sang gadis sepertinya mengeluh tentang jarak mereka yang tidak bisa berdekatan dan saling menyentuh satu sama lain. Sepertinya juga mereka seorang pemain, sebut saja mereka Li dan Suan. Tiba-tiba notifikasi muncul memberitahu mereka sebuah misi, membunuh pemain. Siapakah yang akan mereka incar? Setelah itu, Shin pun berpindah ke tempat Ran yang sedang menelpon Yuan, tapi tidak pernah diangkatnya. Ran pun sepertinya sangat mengkhawatirkan Yuan karena kejadian yang lalu. Lalu Ran pun sudah berada di ruang laboratorium. Di sana dia sedang membedah tubuh kelinci. Dia pun memarahi juniornya yang hanya asik mengobrol. Setelah itu, Ran pun masih kepikiran Yuan yang tidak mengangkat teleponnya dan juga tidak membalas chatnya. Sedangkan itu, dari kejauhan ada seorang yang sedang mengawasi Ran. Sepertinya Ran akan diincar seorang pemain. Singkat cerita, pada malam hari Ran pulang dari kuliahnya. Dia pun diikuti oleh seseorang. Ran pun menyadari ada yang mengikutinya. Tetapi setelah dia berbalik tidak ada orang. Apakah perasaanku saja, gumam Ran. Namun tiba-tiba muncul orang yang mengikutinya. Dia mengatakan tidak menyangka bahwa itu adalah Anran. Apakah kau mengenalku? Siapa kau? Tanya Ran. Itu tidak penting aku siapa.
Aku kesini untuk membunuhmu, jawabnya. Dia pun mengeluarkan sebuah pisau dan langsung menyerang Ran. Tapi tidak disangka Ran dapat melukai orang itu menggunakan pisau bedahnya. Orang itu ternyata Lee. Bukankah kau sudah mendengar pesan dari permainan KML? Ucap Lee. Aku tidak peduli dengan permainan itu. Yang penting kau adalah kriminal, ucap Ran. Mendengar itu, Lee menyadari bahwa Ran tidak mengetahui apapun tentang permainan KML. Lalu Lee pun berucap, Ran pasti pernah mendengar mengenai tentang kejadian akhir-akhir ini tentang tewasnya orang-orang seperti terpotong-potong. Yang mati itu adalah salah satu pihak dari sepasang kekasih. Jika pasangan melewati batas tertentu, salah satu dari mereka akan terpotong-potong. Yang berarti bukan hanya kamu tidak bisa mendekat dengan kekasihmu, tapi kamu mungkin juga bisa menaruhnya dalam bahaya setiap saat. Untuk mengakhiri permainan ini, kamu harus mengikuti aturan yang diberikan dari perancang permainan ini. Untuk mengakhiri permainan ini adalah dengan membunuhmu, ucap Lee sambil memukul Ran dengan kerasnya, membuat Ran terjatuh. Lalu Lee pun melanjutkan ucapannya, jangan salahkan aku untuk ini. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, kamu salahkanlah permainan KML bajingan ini. Lee pun ingin menusuk Ran dengan pisau yang ada di tangannya. Namun tiba-tiba sebuah botol air minum terbang melayang mengenai tangan Lee dan membuat pisau itu terjatuh. Seseorang pun muncul. Melihat itu, Ran menyadari bahwa orang itu adalah Ning Yuan. Ran menanyakan kenapa Yuan berada di sini dan juga kenapa dia tidak mengangkat telepon dan membalas chatnya. Beginilah perempuan walau dalam keadaan bahaya yang ditanyakan masalah yang tidak perlu. Namun percakapan mereka dipotong oleh Lee. Lee sepertinya sangat senang melihat Yuan. Nomor 163 dan nomor 164, ucapnya. Lee juga menyadari bahwa selama ini Yuan mengawasi Ran dari kejauhan dan menurutnya sangat pintar. Lalu Yuan menanyakan siapa yang membuat permainan ini dan bagaimana mengakhirinya. Lee pun menjawab entah siapa yang membuat, tapi dia tahu cara mengakhiri permainannya dengan membuat salah satu dari mereka tewas. Mendengar penjelasannya Lee, Ran langsung mau menelpon polisi. Melihat itu, Lee hanya tertawa dan mengatakan apa kalian itu polos atau bodoh? Walaupun ini konyol dan tidak bisa dibuktikan dengan secara ilmiah, ini ada begitu saja. Kalian tidak tahu sedang berhadapan dengan apa dan betapa mengerikannya permainan KML ini. Kalian pasti perlahan akan menyadarinya. Setelah Lee menjelaskan panjang lebar, dia pun pergi sambil mengatakan bahwa dia akan bertemu lagi dengan Yuan dan Ran sesegera mungkin dan menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Tinggallah Yuan dan Ran yang terlihat canggung. Yuan pun menjelaskan mengapa dia tidak mengangkat telepon dan membalas chatnya. Bukan berarti dia menghindari Ran. Hanya saja Yuan mau meluruskan beberapa hal. Yuan tahu keadaan mereka saat ini tidak masuk akal sama sekali. Tapi Yuan menyadari bahwa dia dan Ran memasuki sebuah permainan kematian yang disebut Kill My Love. Setelah itu, Ran dan Yuan melanjutkan pembicaraan mereka di sebuah taman kota dengan menjaga jarak mereka. Yuan mengatakan bahwa dia mempunyai sedikit petunjuk yang dia dapatkan mengenai hal yang mereka alami. Dan Yuan yakin Ran pernah mendengar berita mengenai sepasang kekasih yang tewas. Tapi hanya salah satu dari mereka saja. Mayat salah satu dari sepasang kekasih yang tewas itu pun dibunuh oleh kekuatan yang tidak diketahui. Yuan pun berpikir itu hanya sebuah kabar angin. Namun setelah melihat kejadian tewasnya Cheng Suo, dia merubah pandangannya. Walaupun itu konyol dan tidak bisa dibuktikan dengan secara ilmiah. Jarak adalah poin penting dari semuanya. Dan bila sepasang kekasih melewati batas tertentu, maka salah satu dari mereka akan tewas terpotong-potong. Sayangnya aku dan kamu dibawa ke dalam permainan oleh gadis yang tidak kita kenal, ucap Yuan. Mendengar itu Ran terkejut. Lalu Yuan lanjut mengatakan bahwa gadis itu mengira bahwa Ran dan Yuan adalah sepasang kekasih. Ran pun menebak gadis yang dimaksud Yuan adalah gadis yang melompat dari gedung waktu itu. Yuan pun mengiyakannya. Lalu Yuan mengatakan dari sudut pandang logika, dia tidak dapat menemukan solusinya dengan mudah. Sebab bukti terbaiknya malam ini adalah orang yang mencoba membunuh Ran. Dan dugaan Yuan permainan KML ini akan terus menambah jenis aturan baru dan tata cara baru. Ini akan menjadi semakin berbahaya seterusnya. Mendengar penjelasan Yuan, Ran pun sepertinya tidak takut. Karena menurut Ran, semenjak dia kecil, dia tidak pernah takut apapun kalau Yuan ada bersamanya. Kita harus saling membantu satu sama lain dan juga jangan meninggalkan satu sama lain, ucap Ran. Yuan pun langsung mengerti dan mengatakan, oke, baiklah Ran.
Keesokan harinya, di tempat perpustakaan sekolah, terjadi lagi kasus tewasnya salah satu dari sepasang kekasih. Di sana pun ada petugas polisi yang sedang menangani kasus tersebut. Lalu dia memanggil Capsek di sana dan mengatakan kasus ini seperti kasus-kasus sebelumnya. Sang korban mati di tempat umum dan banyak saksi melihatnya. Tewasnya pun sangat aneh. Entah bagaimanapun caranya, kami tidak bisa menemukan petunjuk apapun. Dalam hidup saya, baru pertama kali menemukan kasus yang konyol dan tidak masuk akal ini, ucap sang polisi. Mendengar itu, Capsek pun berharap masih bisa meminta bantuan kepada sang polisi. Namun, sang polisi mengatakan bahwa dia seorang ateis. Tapi dalam kasus ini bukanlah ulah tangan manusia. Dan sang polisi pun meminta maaf tidak bisa membantu dan melanjutkan kasusnya. Sementara itu, di sebuah kampus, kekasihnya Lee yang bernama Swan ini sedang mencat Lee. Dia bertanya apakah Lee gagal membunuh Ayn Rand, soalnya tidak ada notifikasi dari KML. Lee pun menjawab di chat bahwa dia gagal karena cowoknya Rand datang. Lee pun menyadari atmosfer keberadaannya sangat tidak nyaman. Setelah itu, Shin berpindah ke tempat olahraga panjat tebing. Di sana ada Yuan yang ternyata mengetahui tempat keberadaan Lee. Lee pun menanyakan kenapa Yuan bisa tahu dia ada di sini. Apakah Yuan secara khusus datang untuk membunuhnya? Yuan menjawab dia datang ke tempat Lee hanya ingin menyelesaikan dua masalah. Pertama, jangan pernah muncul di depanku maupun Ayn Rand. Kedua, beritahu aku ini sebenarnya permainan apa. Mendengar itu, Lee sedikit geram dengan apa yang diucapkan Yuan yang menurutnya sangat kekanak-kanakan. Lee pun sambil mengeluarkan pisaunya. Lalu Lee mengatakan dia tidak akan membiarkan kekasihnya mati. Dia ingin menyentuh bibir manis dan lembut kekasihnya itu lagi, dan tidak ingin menyentuh bongkahan daging yang mati. Lee pun tidak bisa menerima permintaan Yuan, karena satu-satunya pilihan adalah memenangkan permainan ini. Namun Yuan mengatakan tidak ada permainan yang tidak punya kesalahan sistem. Hidup atau mati, kalah ataupun menang. Apakah benar tidak ada pilihan selain itu? Mendengar itu, Lee sedikit terkejut. Lee pun mengatakan maksudmu kau akan menemukan kesalahan dalam permainan ini? Atau maksudmu kau akan menemukan jalan keluarnya? Yuan pun membenarkan ucapannya Lee. Namun Lee tertawa dan mengatakan bahwa Yuan sadarlah atas mimpinya itu. Mereka tidak akan pernah bisa lari dari permainan busuk ini. Untuk menyelesaikan permainan ini mudah saja, yaitu dengan membunuh salah satu dari kalian. Mendengar itu, Yuan tersenyum dan mengatakan dia juga ingin seperti itu. Tapi dia mencari pilihan yang tidak kritis seperti saling membunuh. Namun Lee menunjukkan sesuatu. Dia langsung melukai tangannya menggunakan pisaunya. Melihat itu, Yuan terkejut karena luka Lee langsung sembuh begitu saja. Lee pun mengatakan salah satu aturan dalam permainan ini adalah mereka harus saling melukai satu sama lain, atau lebih tepatnya saling membunuh. Bahkan mereka tidak bisa membunuh diri mereka sendiri. Apakah kau pikir ini sesuatu yang mampu dilakukan manusia? Kau pikir bisa melawannya? Kita adalah bidak catur dalam catur berdarah ini. Apakah kau bersikeras dengan hayalan naibmu itu? Ucap Lee. Iya, aku bersikeras, jawab Yuan dengan santainya. Mendengar itu, Lee mendapatkan ide dan mengajak Yuan lomba panjat tebing. Kalau dia kalah, maka semua informasi tentang permainan ini dia beritahu ke Yuan semuanya. Yuan juga bisa mundur dalam lomba ini sekarang. Tapi kalau Yuan kalah, maka Lee akan membunuhnya. Yuan pun hanya tersenyum dan mengatakan, baiklah, mari kita selesaikan. Setelah itu, kita diperlihatkan sedikit masa lalu Lee bersama kekasihnya Swan. Di sana, Swan tertidur dengan manisnya, dan Lee memandanginya dengan penuh kasih sayang. Lalu Lee mau menyentuh kekasihnya itu, namun dia langsung bangun dan menggigit jari Lee, setelah itu memeluk Lee. Swan pun mengatakan bahwa dia takut kelak Lee tidak menyukainya lagi. Tetapi Lee menjawab bahwa Swan akan selalu menjadi cinta dalam hidupnya. Setelah itu kita kembali ke masa kini. Yuan dan Lee pun sudah siap berlomba panjat tebing. Mereka berdua pun memulai memanjat tebing. Lee sangat serius dan memimpin, sedangkan Yuan baru beberapa saat langsung terjatuh. Melihat itu, Lee sadar bahwa Yuan hanya seorang pemula. Tapi Yuan tidak menyerah begitu saja. Dia langsung bangkit dan mulai memanjat lagi. Yuan pun mulai menyusul Lee. Karena dalam lomba panjat tebing ini tidak ada peraturan khusus, Lee pun menginjak lengan Yuan. Namun Yuan tetap bisa memanjat seperti tidak merasakan kesakitan. Melihat itu, Lee terkejut kenapa Yuan bisa tidak merasakan kesakitan sama sekali. Padahal bagi seorang pemanjat tebing, tangan adalah poin utamanya. Setelah itu, Lee memegang tali dan berayun dan menyerang Yuan dengan menendangnya. Tetapi Yuan melepaskan pegangannya dan menghindari tendangan Lee dengan menjatuhkan dirinya. Lee pun hampir tiba di puncak tebing dan hampir memenangkan pertaruhannya dengan Yuan.
Namun tiba-tiba ternyata Yuan telah mengaitkan tali di kakinya Lee. Yuan pun tersenyum. Lalu Yuan menariknya membuat Lee terjatuh. Saat terjatuh, Lee sempat-sempatnya mengingat kekasihnya sedang mengenakan gaun pengantin dan mereka berjanji setelah lulus kuliah mereka akan menikah. Saat terjatuh, Lee tertusuk beliung panjat tebing dan Yuan menghampirinya sambil mengatakan, "Kau tertusuk di dada kananmu kan? Berarti kau tidak akan mati. Sekarang aku akan menang dengan hanya memanjat sampai ke puncak, ya kan?" ucap Yuan. Setelah itu, Shin berpindah ke tempat kekasihnya Lee, dan ternyata kekasihnya Lee sudah janjian ketemuan dengan Anran di atap gedung yang dulu Yu Xiaoxiao melompat bunuh diri. Lalu kekasihnya Lee mengatakan bahwa cowok mereka sedang bertarung untuk keselamatan mereka. Singkat cerita, mereka membahas soal cowoknya masing-masing. Karena ini obrolan para gadis, jadi kita skip saja ya, oke? Setelah itu, kita kembali ke tempatnya Yuan dan Lee. Yuan pun memanjat tebing agar menang dalam taruhan dan mendapatkan informasi mengenai permainan KML. Melihat Yuan sedang memanjat, Lee pun bangkit dan mencabut beliung yang menancap di tubuhnya dan melemparnya mengarahkan ke Yuan, tapi sayang tidak mengenai Yuan. Dan pada akhirnya Yuan berhasil sampai ke puncak tebing dan memenangkan pertaruhannya. Setelah itu, Yuan keluar dari gedung olahraga panjat tebing. Di sana ada Ran dan kekasihnya Lee. Yuan menanyakan kenapa Ran bisa ada di sini. Lalu Ran menjawab dia di sini bersama. Perkataan Ran dipotong kekasihnya Lee, dan dia mengatakan bahwa dia adalah Suan. Menyadari Suan adalah kekasihnya Lee, Yuan pun mengatakan bahwa Lee baik-baik saja dan baru saja ke rumah sakit. Mendengar itu, kekasihnya Lee pun pergi. Lalu Yuan menanyakan kepada Ran, kenapa Ran bisa bersama dengan kekasihnya Lee? Ran menjawab bahwa kekasihnya Lee mengajaknya ketemuan dan curhat mengenai kesedihannya. Baiklah, kita nggak usah membahas dia lagi, ucap Yuan. Lalu Yuan menjelaskan bahwa dia mendapatkan 3 poin utama dalam permainan KML ini dari Lee. Poin pertama, cara kita memasuki permainan ini belum jelas, tapi permainan ini pada umumnya ditujukan kepada pasangan kekasih. Lalu sebuah simbol muncul pada leher pasangan pada waktu tertentu. Poin kedua, permainan ini memiliki aturan jarak. Jika kita mendekat dan melewati batas tertentu, maka salah satu dari kita akan terpotong-potong. Menurut pendapatku, batas jaraknya adalah 4 meter, ucap Yuan. Lalu poin ketiga, selain aturan jarak, peserta akan mendapatkan notifikasi permainan KML untuk mendapatkan sebuah kesempatan membunuh peserta lainnya. Pemenangnya akan hidup dan yang kalah akan mati. Bagi pemenang juga mendapatkan hadiah dari permainan. Oh, kalau begitu kita tidak bisa keluar dari permainan ini, ucap Ran. Menurut pandangan Yuan, permainan ini mempunyai kekuatan misterius. Yang anehnya, menurut Yuan, kenapa kekasihnya Lee saat menemui Ran tidak membunuhnya? Pasti ada sesuatu di baliknya. Seharusnya kan pilihan terbaik adalah membunuh Ran. Mendengar itu, Ran terkejut. Lalu Ran melihat wajah Yuan yang tak biasanya memperlihatkan ekspresi mengerikan seperti itu. Lalu Yuan lanjut mengatakan, walau dia tidak mengerti tentang emosi manusia, entah itu demi kekasihnya atau demi dirinya sendiri, saat bertemu Ran dan tidak mencoba melakukan apapun ke Ran, menurut Yuan itu sangat tidak normal, ya kan Ran? Sambil Yuan tersenyum menyeramkan. Mendengar itu, Ran hanya terdiam tertunduk. Setelah itu, mereka berdua, Yuan dan Ran, pulang ke rumahnya masing-masing. Singkat cerita, Yuan tidur dan bermimpi. Dalam mimpinya, dia ditemui sebuah lengan yang sangat besar. Dia mengatakan kagum dengan perilaku Yuan dalam permainan KML dan memberikannya sebuah tanda X yang katanya tanda kemuliaan. Setelah itu, Yuan bangun dari tidurnya dan menyadari tanda X di dadanya. Sambil bergumam, ternyata ini bukan mimpi biasa. Lalu Yuan menelpon Ran dan ingin menjelaskan sesuatu. Tetapi Ran mengeluh kenapa Yuan menelponnya sangat pagi. Mendengar keluhannya Ran, Yuan sadar suasana hati Ran sudah mulai membaik. Karena menurut Yuan, sebelumnya Ran menunjukkan ekspresi yang tidak pernah dia lihat dan ingin memotonya. Tapi sayangnya baterai HP-nya habis waktu itu. Setelah itu, Ran bercerita ke Yuan bahwa dia bermimpi seekor monster. Monster itu seperti ubur-ubur. Monster ubur-ubur itu mengatakan bahwa dia adalah dewa dalam permainan KML. Mendengar itu, Yuan terkejut dan menyadari bahwa Ran dan dirinya bermimpi tentang monster yang mengaku sebagai dewa. Mungkin yang membuat Yuan terkejut adalah monster yang ada di mimpi mereka berbeda. Di dalam mimpi Yuan, monster yang dia lihat hanya lengan besar. Sedangkan Ran seperti ubur-ubur yang selalu ditangkap SpongeBob dan Patrick.
Sementara itu di rumah sakit, di sana ada Lee yang sepertinya sudah sembuh dari luka yang dia dapat dari lomba panjat tebing dengan Yuan. Lee pun mendapat pesan dari kekasihnya Suan. Dia menanyakan keadaan Lee. Setelah itu Suan memerintahkan Lee untuk segera melenyapkan Ning Yuan. Tetapi Lee mengatakan kepada Suan dia tidak yakin bisa melenyapkan Yuan kali ini. Jangan rewel, kita tidak punya pilihan lagi. Setelah itu Lee meminta kepada suster untuk membuatkan surat izin pulang karena dia telah sembuh. Shin pun berpindah ke tempat Yuan yang sedang menganalisa kejadian yang selama ini dialami. Di sebuah papan tulis, yang intinya Yuan masih terlalu sedikit mendapatkan informasi mengenai KML. Dia pun harus melanjutkan permainan agar lebih memahami. Lalu Yuan merencanakan sesuatu. Ternyata Lee sudah berada di dekat apartemennya Yuan. Namun tiba-tiba ada yang menelepon Lee, dan ternyata itu adalah Yuan. Yuan menyadari kedatangan Lee karena dia telah menaruh pelacak kepada Lee. Yuan pun melambaikan tangannya ke Lee dan mengajaknya bertemu di sebuah tempat. Sebelum bertemu Lee, Yuan pun menghubungi Ran dan meminta bantuan sesuatu ke Ran. Setelah itu, Yuan dan Lee bertemu di tempat jembatan penyeberangan. Lee pun mengatakan Yuan mengajaknya keluar sepertinya tidak untuk membunuhnya. Apa kita tidak bisa hidup dengan damai satu sama lain dalam permainan KML ini? Ucap Yuan. Hidup dengan damai ya? Aku malah penasaran kenapa kau tahu aku mendatangimu, tanya Lee. Sebenarnya aku menaruh pelacak padamu. Kau tahu aku orangnya sangat berhati-hati, jawab Yuan. Mendengar jawabannya Yuan, Lee sadar Yuan sepertinya lebih veteran darinya dalam permainan ini. Lee pun mengatakan bahwa Yuan tidak perlu merasa kasihan satu sama lain, karena dia juga seorang pengecut dan tidak tahu siapa yang membuat permainan ini, entah itu dewa atau setan. Tetapi Lee sadar bahwa tidak ada cara kabur kecuali menerima permainan ini. Sementara itu, kita diperlihatkan Ran dan Suan sedang menaiki taksi. Menurut Lee tidak ada salah dan benar, karena dia sudah banyak membunuh orang dalam permainan ini. Mungkin mati lebih mudah dari ini, ucap Lee panjang lebar. Mendengar pembicaraan Lee panjang lebar, Yuan pun hampir tidak mengerti semua apa yang dibicarakannya. Tetapi Yuan mengerti alasan kenapa Lee ingin membunuhnya. Jadi aku berharap kau juga akan mengerti bahwa aku tidak ingin gagal dari permainan ini dan mati. Selamat tinggal Lee, ucap Yuan. Lalu kita diperlihatkan sebuah mobil taksi lewat di bawah Lee yang sedang berada di jembatan penyeberangan. Seketika itu tubuh Lee seperti hendak terpotong-potong. Sedangkan itu di dalam taksi, Suan menyadari ada sebuah notifikasi. Dia pun sadar bahwa Lee bakal terpotong-potong. Ran pun bingung melihat tingkah Suan. Suan pun marah kepada Ran karena dia masuk dalam rencana Yuan dan Ran. Suan pun memberhentikan paksa taksi dan keluar ingin menghampiri Lee, sang kekasihnya itu. Seketika itu Ran sadar sebelum kejadian Yuan menghubunginya, meminta bantuan untuk mengajak kekasihnya Lee jalan-jalan ke sebuah kedai kopi yang baru buka. Karena Yuan sudah memesan tempat untuk mereka, Yuan pun menyarankan Ran agar menaiki taksi ke sana. Sedangkan Yuan akan mengajak Lee berbicara sambil membujuknya. Setelah itu kita kembali ke tempat Lee dan Yuan. Lee pun menggunakan game reward untuk ditukarkan. Seketika tubuh Lee kembali seperti semula yang tadinya hampir terpotong-potong. Lee pun menduga bahwa mobil taksi yang lewat tadi di dalamnya pasti ada kekasihnya. Lee juga menyadari bahwa semua ini adalah rencananya Yuan. Lupakan semua itu, walaupun enggan mengatakannya, tetapi aku harus mengatakannya. Terima kasih, ucap Lee kepada Yuan. Mendengar itu, Yuan terkejut. Setelah itu, Lee pun menceritakan tentang dirinya yang dulunya anak yang sangat nakal. Tetapi setelah bertemu Suan, dia pun berubah dan mengalami berbagai jenis kebahagiaan. Lee merasa kebahagiaan akan terus berlanjut selamanya. Namun setelah negara api menyerang, maksudnya setelah mereka masuk dalam permainan KML, hidup mereka pun berubah. Saat itu Suan diserang oleh seorang pria yang memiliki luka di wajahnya dan Lee tidak bisa menolongnya dikarenakan jarak dalam peraturan permainan. Sang pria itu melukai wajah Suan sekaligus mentalnya. Sejak saat itu Suan berubah seperti tubuh tanpa jiwa. Tapi hal baiknya ini sudah berakhir, ucap Lee. Lalu Lee mengatakan tentang game reward, bahwa jangan menggunakan semuanya kalau Yuan mendapatkannya nanti. Karena menurut Lee hadiah itu bisa menunda kematian selama 3 jam. Dan Lee baru saja menggunakan sisa waktu terakhirnya selama 30 menit. Lee pun meminta tolong ke Yuan kalau Yuan bertemu dengan pria yang mempunyai luka di wajahnya, tolong bunuh dia. Yuan pun menjawab jika dia datang kepadaku maka aku akan melakukannya.
Mendengar itu, Lee pun berterima kasih lagi dan mau pergi menemui kekasihnya untuk terakhir kalinya. Kuharap semuanya akan berjalan baik untukmu, ucap Lee sambil meninggalkan Yuan. Sementara itu, Suan tengah berlari, ingin menemui Lee, lalu dia pun mau tersungkur. Namun tiba-tiba Lee datang menyelamatkannya sambil mengatakan, "Jangan ceroboh, kamu harus belajar untuk menjaga dirimu lebih baik." Melihat Lee sepertinya baik-baik saja, Suan pun menangis sambil mengatakan, "Tidak ada sesuatu yang buruk terjadi padamu kan?" Lee pun langsung memeluk Suan. "Berhentilah menangis." Lalu Lee mencium Suan untuk terakhir kalinya. Setelah itu, simbol yang ada di leher Lee pun memancarkan cahaya, dan pada akhirnya Lee terpotong-potong. Melihat itu, Suan menangis sejadi-jadinya. Melihat Suan menangis, Yuan pun memfotonya dengan santai. Lalu Ran menghampiri Yuan sambil menanyakan, "Apakah kau merancang semua ini terjadi, Ning Yuan?" Setelah itu, mobil ambulan datang dan banyak orang berdatangan melihat. Notifikasi pun muncul. "Selamat, telah menyelesaikan mode perburuan pertama dengan sukses." Ran dan Yuan pun mendapatkan hadiah 3 jam batas kematian, memungkinkan mereka dapat bersama dalam waktu itu. Waktunya pun bisa dipisah-pisah seperti menjadi setengah jam. Selamat menikmati waktu berkualitas kalian. Sementara itu, Ran yang sedang berada di sebuah pantai sambil bergumam tentang hadiah waktu yang dia dapatkan, apa digunakan untuk nonton film atau makan malam. Tapi menurut Ran, hadiah yang didapatkan harus mengorbankan 1 nyawa seseorang, tidak malah 2 orang. Kita pun diperlihatkan Suan yang sepertinya hidup tak mampu, mati pun tak bisa. Lalu Ran berucap, "Akan menjadi apa kita nantinya di masa depan, Ning Yuan?" Beberapa hari kemudian di sebuah rumah sakit, Ran sepertinya ingin menjenguk seseorang. Dia pun mengaku bahwa dia temannya kepada suster di sana. Ternyata di sana ada Yu Xiaoxiao yang sedang terbaring koma. Ran pun mengatakan karena Yu Xiaoxiao membuat mereka masuk ke dalam permainan ini dan mengalami banyak hal padahal mereka tidak mengenalnya sama sekali. Bahkan Yu Xiaoxiao mengorbankan nyawanya hanya untuk itu. Padahal Ran dan Yuan sudah saling mengenal sejak masih kecil. Dan apa hubungan Yu Xiaoxiao dengan Yuan? Aku harus mencari tahu alasan dan jawabannya. Ran pun membuka lemari yang ada di sana. Dia pun menemukan sebuah kotak, di dalamnya ada gawainya Yu Xiaoxiao. Shin pun berpindah ke sebuah gedung. Di sana ada seseorang yang sedang menganalisa sesuatu. Di mejanya pun banyak kertas yang bertuliskan "Kill My Love". Orang itu pun mengatakan yang berbunyi memasuki ruang KML. Saat dalam ruangan, dia pun seperti disambut oleh sistem. Sistem pun berucap, "Selamat datang, kepala pengelola." Lalu orang yang belum kita ketahui namanya ini meminta kepada sistem untuk memperlihatkan hasil laporan dari permainan. Kita pun diperlihatkan hasilnya. Ternyata permainan KML ini sudah memasuki ronde ke-13 atau babak ke-13. Jumlah tim yang ikut pun ada 24 dalam 48 orang. Jumlah orang yang terbunuh 30 orang. Dan jumlah pemenang ada 10 tim dalam 16 orang. Skor tertinggi pun ada 3 tim. Tim peringkat pertama mendapatkan 3 poin. Tim kedua dan ketiga mendapatkan 2 poin. Sang kepala pengelola pun terkejut. Tim yang mendapatkan peringkat pertama adalah tim baru. Dan tim itu adalah Yuan dan Ran. Melihat itu, sang kepala pengelola sadar bahwa itu adalah Ning Yuan. Dia pun tersenyum sambil berucap, "Jadi itu kau, Ning Yuan? Apa musuhmu terlalu lemah atau kau yang terlalu kuat? Aku tak sabar menantikan ini." Setelah itu, Shin berpindah ke tempatnya Yuan. Sepertinya Yuan sedang tertidur. Namun tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Yuan pun melihat ke gawainya. Yuan mengira itu bukan Ran. Dia dengan hati-hati membuka pintu dan alangkah terkejutnya Yuan bahwa itu ayangnya. Ran pun bergumam kenapa Yuan lama sekali membuka pintunya. Setelah itu Ran masuk dan melihat ada foto Suan yang sedang menangis di dinding pintu. Melihat itu Ran sedikit kesal. Lalu Ran memberikan hadiah sepatu yang katanya saat di jalan dia melihat dan membelinya. Yuan pun berterima kasih atas hadiahnya. Lalu Yuan menanyakan ke Ran apakah Ran menggunakan hadiah poin waktu. Ran pun mengiyakannya. Yuan pun mengira bahwa Ran kemari pasti ada sesuatu yang ingin diberitahukan. Namun Ran menjawab, "Tidak ada, aku hanya ingin bertemu denganmu, apakah tidak boleh?"
Setelah itu, Ran menyuruh Yuan untuk duduk di sampingnya. Lalu Ran meminta Yuan untuk bergandengan tangan. Ran pun mengatakan apakah Yuan merasakan kehangatan? Mendengar itu, Yuan mengatakan apakah Ran tidak apa-apa? Apakah Ran sedang main? Seketika itu, Ran langsung memukul Yuan. Lalu Yuan melanjutkan perkataannya dengan serius. Menurut perilaku manusia, kepribadian manusia tidak akan berubah secara bertahap dari waktu ke waktu. Apakah ini karena KML yang membuatmu tidak aman dan cemas? Makanya kamu datang ke sini mengharapkan kehangatan dariku, tanya Yuan. Lalu Ran menjawab bahwa dia takut. Takutnya bukan karena kematian. Karena dia anak biologi, dia sadar kematian dan kelahiran seseorang manusia adalah normal. Yang dia takutkan adalah permainan KML ini. Tidak peduli dengan nyawa dan perasaan yang berharga antar tiap orang. Semuanya terasa sia-sia di permainan ini. Contohnya Lee yang polos menjadi pembunuh berantai, dan Suan menjadi gila dibanding hidup tanpa ada Lee di sisinya. Ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan dari kematian. Ini adalah keputusasaan, ucap Ran. Ran pun sadar dia tidak bisa keluar dari permainan ini, tapi dia berharap mati seperti Anran yang Yuan kenal. Mendengar itu, Yuan tak bisa berkata apa-apa. Jika suatu hari aku entah bagaimana berubah oleh permainan ini, maka bunuhlah aku. Biarkan aku mati seperti aku yang dulu. Tolong mengerti perasaanku. Aku benar-benar ingin melihatmu berada di sampingku, walau hanya sebentar, ucap Ran sambil menangis. Yuan pun mengerti apa yang dimaksud Ran. Yuan pun mengatakan bahwa tidak apa-apa menggunakan hadiah poin waktu yang mereka dapatkan. Lalu Yuan mengajak Ran untuk jalan-jalan. Setelah itu, mereka berdua sudah berada di sebuah wahana hiburan. Yuan dan Ran pun memainkan banyak permainan wahana di sana. Ran berpikir dia sangat senang diajak jalan-jalan sambil bermain. Walaupun Yuan orangnya tidak memiliki emosi, seperti orang tanpa rasa. Lalu Ran pun ingin membeli sesuatu, menyuruh Yuan untuk menunggunya. Sebelum Ran pergi, dia melihat ada tukang penjual balon. Dia pun membelinya dan memberikannya ke Yuan sambil berucap, "Jadi anak yang baik ya. Tunggu aku di sini, aku akan segera kembali." Setelah itu, Ran kembali dan ingin menghampiri Yuan. Namun, Ran melihat Yuan sedang disapa anak kecil yang juga membawa balon. Yuan pun tersenyum ke anak kecil itu. Lalu, Ran mengasih minuman ke Yuan. Melihat Ran membawa es krim, Yuan pun teringat masa lalunya yang dikasih sebuah es krim oleh ibunya. Tiba-tiba, Yuan langsung nyosor memakan es krimnya Ran. Melihat kejadian itu, Ran malah tersipu malu dibuatnya. Setelah itu, Yuan mengajak Ran jalan-jalan lagi. Namun, tiba-tiba notifikasi berbunyi. "Selamat, para peserta babak baru Kill My Love akan dimulai sebentar lagi. Mari temukan antara cinta dan kematian. Babak ke-14 dari Kill My Love dimulai." Sementara itu, di gedung olahraga renang. Di sana ada sebuah kejuaraan renang yang tengah berlangsung. Orang-orang banyak menyebut nama Zhou Jun, terutama para kalangan gadis-gadis. Singkat cerita, Jun pun memenangkan kejuaraan renang. Di sana juga terlihat ada seseorang melihatnya. Lalu dia meninggalkan tempat kejuaraan renang itu bersama dengan seniornya. Tapi seniornya itu diam-diam memfotonya dari belakang. Tiba-tiba orang itu langsung menghabisi seniornya itu. Setelah itu, kita kembali ke tempatnya Jun yang sedang ditelepon seseorang. Ternyata Jun ini juga salah satu peserta KML, karena di lehernya juga mempunyai simbol KML. Dalam telepon, Jun mengatakan bahwa dia baru saja menerima notifikasi tentang babak baru dari KML. Sepertinya Jun berbicara dengan pasangannya. Pasangannya pun menjawab bahwa jangan khawatir karena ada dia. Jun pun mengatakan bahwa dia sedikit takut, tapi walaupun begitu dia akan melakukan yang terbaik tanpa penyesalan. "Aku mencintaimu, Jiki," ucap Jun. Scene pun berpindah. Kita pun diperlihatkan masa lalu Ningguan yang masih kecil. Di sana ada ibunya yang sedang sakit. Ibunya pun berkata bahwa dia tidak bisa lebih lama lagi untuk menemani Yuan. Ibunya pun tahu bahwa menurut pikiran Yuan, hidup atau mati sama saja. Tapi ibunya berharap bahwa Ning Yuan akan terus hidup dan suatu hari nanti Yuan akan mengalami kebahagiaan.
Yuan pun mendengar apa yang dikatakan ibunya dengan muka tanpa emosi. Setelah itu ibunya pun meninggal. Karena Yuan ingat perkataan ibunya, dia harus tetap hidup. Dia pun memakan sebuah roti. Namun tiba-tiba kerabatnya datang. Melihat Yuan yang masih bisa makan walau di depan ibunya yang telah meninggal, sang kerabatnya pun kesal dan memukuli Yuan hingga babak belur. Tetapi Yuan masih mengingat perkataan ibunya bahwa Yuan harus tetap hidup. Lalu Shin pun berpindah lagi ke tempat perpustakaan kampus. Di sana ada Ran yang sedang mencari sebuah buku. Namun tiba-tiba dosennya menyapa Ran. Singkat cerita, Ran menanyakan ke dosennya mengenai apakah manusia bisa melihat sesuatu yang tidak nyata. Dosennya pun menjawab, itu mungkin saja. Contohnya permainan sulap mengendalikan ilusi dan trik untuk menipu indera manusia. Kenyataannya kelima indera manusia sangat mudah untuk ditipu. Film 3 dimensi dan kacamata virtual reality adalah bukti bahwa dapat menipu mata kita. Saraf dapat terpengaruh dengan cara ini untuk merangsang indera penglihatan kita. Dan pada akhirnya itu menjadi suatu ilusi bagi mata kita. Contohnya lagi, kita juga suka terpengaruh saat memakai obat-obatan. Mendengar penjelasan sang dosen, Ran pun mengira apakah yang dia lihat tentang monster ubur-ubur itu adalah sebuah ilusi. Tiba-tiba notifikasi berbunyi. Para peserta babak ke-14 akan segera dimulai. Mohon menuju ke tempat tujuan yang akan diberitahukan dalam 2 jam. Aturan untuk babak ini, pertama 2 kelompok masing-masing 4 orang. Kedua, biografi masing-masing peserta ditutup. Masing-masing dari kalian harus memeriksa bio mereka sendiri-sendiri. Ketiga, menyakiti orang lain dapat diterima dalam ronde ini, tetapi dilarang mengobatinya. Keempat, untuk memenangkan babak ini, kondisinya adalah bunuh semua anggota dari tim lawan. Tujuan Plaza Tianpu. Harap menuju tempat tujuan dalam 2 jam. Hitungan mundur dimulai. Setelah itu, Ran dan Yuan pun sudah berada di plaza yang sudah ditentukan permainan KML. Ran dan Yuan pun berbicara melalui telepon dan sepertinya mereka berdua sudah merencanakan sesuatu. Tapi masalahnya banyak warga sipil di sana. Yuan pun menyadari pasti peserta lain pun juga merasakan hal yang sama. Kita harus bisa membedakan peserta KML. Sekarang kita hanya berharap bahwa kita beruntung. Hitungan mundur pun selesai dan permainan akan dimulai. Ran dan Yuan pun mulai bergerak. Anehnya di sana banyak para warga sipil yang memegang balon udara. Lalu Yuan berdiskusi dengan Ran melalui telepon. Menurut Yuan, siapa yang lebih dulu mengenali para peserta KML, maka akan mudah melindungi rekan satu tim dan menghabisi lawan. Pastinya juga peserta lain memikirkan hal yang sama. Siapa cepat, dia dapat. Setelah itu, ada seseorang yang menekan sebuah tombol, dan terjadilah sebuah ledakan pada balon yang dipegang para warga sipil. Melihat itu, Ran dan Yuan pun terkejut. Balon udara yang meledak itu pun membuat sesak napas. Namun Yuan tidak merasakan hal yang warga sipil rasakan. Begitu juga dengan Ran. Lalu Ran melihat bocah yang sedang menangis dan menolongnya. Namun Yuan mengatakan di telepon bahwa Ran harus melakukan seperti warga sipil lakukan. Intinya pura-pura sesak napas juga. Karena ini salah satu trik dari musuh. Tetapi Ran tidak bisa mendengar penjelasan dari Yuan. Tiba-tiba muncul seseorang menggunakan pakaian badut dan menyerang Ran menggunakan pisau. Namun dengan sigap Yuan datang dan melindungi Ran, dan malah Yuan dapat melukai kakinya. Badut itu pun berucap, "Jadi kau menggunakan hadiah waktu ya? Terlihat untukku, sepertinya kau yang akan kalah." Tiba-tiba sebuah anak panah tanpa pakai asmara melesat mengenai dada kanan Yuan. Pemenangnya sudah ditentukan. Pergilah ke neraka para pemula. Bara. Dari kejauhan seseorang sedang memegang busur panahnya. Sepertinya pasangan sang badut. Dia pun berucap, "Terlalu lemah. Aku tidak berpikir bahwa bahkan kali ini kita menghadapi pemula yang lebih membosankan." Sementara itu, Yuan yang terluka parah dan membuat Ran marah. Sang badut pun mau kabur dengan merangkak. Ran pun ingin menghabisi nyawa badut itu, namun dicegah Yuan. Menurut Yuan, tidak ada gunanya menghabisi sang badut karena masih ada sang pemanah. Hal yang lebih penting, kita harus menghindari serangan pemanah itu, ucap Yuan. Yuan pun menyadari bahwa kali ini salahnya, karena tidak mengetahui lebih awal trik musuh. Musuh pun kali ini lebih unggul. Yang harus kita lakukan adalah kabur dari sini. Setelah itu, Ran melihat seorang dokter dan ingin meminta bantuan agar mengobati luka Yuan. Tetapi sang dokter pun tidak mendengarkan. Yuan pun mengatakan tidak ada gunanya meminta tolong, karena KML tidak akan membiarkan seseorang ikut campur dalam permainan. Kita para peserta seperti binatang yang terperangkap di area binatang. Membunuh dirimu adalah satu-satunya cara keluar dari keadaan ini. Yuan pun mulai pusing karena kehabisan darah.
Lalu Yuan lanjut mengatakan, pelasai ini tempat sempurna bagi pemanah untuk mengincar mangsa. Jadi kita harus kabur dalam keramaian ini dan bersembunyi. Mendengar itu, Ran menyadari akan membuat warga sipil dalam bahaya. Tetapi Yuan mengatakan nyawa mereka adalah tanggung jawab mereka. Ran dan Yuan pun mulai berjalan dalam keramaian. Dari kejauhan sang pemanah mengintai, lalu menemukan Ran dan Yuan. Dia pun langsung menembakkan anak panahnya, tetapi mengenai warga sipil. Melihat itu, Ran dan Yuan pun menyadari bagi peserta KML yang berdarah dingin, dia tidak peduli dengan nyawa seseorang. Yang mereka pentingkan adalah memenangkan permainan dan mereka sama saja seperti monster. Warga sipil pun banyak berjatuhan terkena anak panah. Terlihatlah dengan jelas Ran dan Yuan. Sang pemanah pun berucap, perisaimu semuanya telah hilang. Sang pemanah pun melepaskan anak panahnya. Namun Yuan dapat menghindarinya. Anak panah pun makin banyak melesat, tapi dengan mudahnya Yuan dan Ran menghindarinya seakan-akan mempunyai Kenbun Soku Haki. Melihat itu, sang pemanah pun terkejut. Dia menyadari bahwa Ning Yuan dapat memprediksi lintasan anak panah yang dia lepaskan. Sekarang permainan akan menjadi seru, ucapnya. Sementara itu, Ran dan Yuan telah berlindung di sebuah tangga. Namun Ran ingin secepatnya membawa Yuan ke rumah sakit. Yuan pun mengatakan tim musuh sudah mengetahui identitas kita, tapi kita tidak mengetahui identitas musuh. Satu-satunya harapan kita adalah sang badut yang aku lukai itu. Kita harus bertahan dan bertaruh bahwa pasangannya yaitu sang pemanah keluar menyelamatkannya. Aku yakin mereka adalah pasangan kekasih, tidak mungkin membiarkannya mati. Ran pun tetap ingin membawa Yuan ke rumah sakit secepatnya, karena Yuan banyak kehilangan darah. Tetapi Yuan mengatakan ini kesempatan kita bisa membalik keadaan. Apakah kau melihat seseorang datang? Tanya Yuan ke Ran. Lalu kita pun diperlihatkan sang badut sedang merangkak. Tiba-tiba Ran melihat sebuah mobil datang menghampiri sang badut. Yuan pun menanyakan apakah Ran dapat melihat wajahnya. Ran menjawab tidak bisa melihat dengan jelas karena sangat jauh. Yuan pun mengeluarkan gawainya dan memfotonya. Seharusnya itu sang pemanah, ucap Yuan. Yuan pun melihat anting sang pemanah. Namun kesadaran Yuan mulai menghilang. Ran, sekarang kamu bisa membawaku ke rumah sakit, ucap Yuan sambil pingsan. Sementara itu, di dalam mobil, sang badut pun menanyakan ke pasangannya kenapa dia telat menyelamatkannya. Dia pun menjawab bahwa lawan kali ini tidak mudah untuk dihadapi walau mereka cuma pemula. Apalagi pria itu dia dapat melukaimu alih-alih membunuhmu. Dia pun dapat mengkalkulasikan dan menghindari anak panahku. Lebih mengerikannya lagi, dia tidak meninggalkan plaza walau sudah kulukai. Malah dia menunggu sampai aku muncul. Dia adalah tipe orang yang akan melakukan yang terbaik untuk mengambil setiap kesempatan yang dia bisa dapatkan untuk mengalahkan musuhnya, walaupun itu menempatkannya dalam bahaya. Orang semacam itu paling mengerikan, Zhao Jun. Kita harus menyingkirkannya sesegera mungkin, kalau tidak sesuatu yang lebih buruk akan terjadi ke depannya, ucap sang pemanah menjelaskan panjang lebar. Dan di sini juga kita mengetahui identitas si badut adalah Jun sang atlet renang, sedangkan si pemanah belum diketahui, walaupun saya sudah mengetahuinya. Biarlah alur cerita yang mengungkapkan. Setelah itu, Shin berpindah di sebuah gang. Di sana ada seorang pria yang sedang menyeret gadis yang telah dihabisinya. Rupanya mereka juga para peserta KML. Di sana juga ada seorang pria yang sedang meminta diselamatkan karena orang itu telah menghabisi kekasihnya. Jadi dia meminta untuk dibiarkan pergi. Namun sang pria yang ternyata adalah pria yang mempunyai luka di wajahnya itu berkata, "Jadi kau yang berbau busuk dan tipe pria pengecut. Pria sepertimu tidak pantas untuk diselamatkan." Pria dengan luka di wajah itu pun seketika menghabisinya. Setelah itu, Shin berpindah lagi ke tempatnya Yuan yang tengah bermimpi tentang ibunya. Lalu dia terbangun dan menyadari dia tak sadarkan diri selama sejam setengah di rumah sakit. Yuan pun bertaruh musuhnya sudah membuat sebuah rencana selama dia tak sadarkan diri. Namun tiba-tiba langkah kaki mendekati ruangannya Yuan dan bayangan di depan pintu terlihat. Yuan pun mulai waspada dan ternyata itu adalah Ran. Ran pun menanyakan keadaannya, karena menurut dokter luka Yuan sangat dalam. Tetapi Yuan meminta agar mereka segera keluar dari ruangan rumah sakit ini. Sementara itu, kita diperlihatkan Jun yang sudah berada di rumah sakit. Dan ada juga seorang pria menanyakan ke suster di mana tempat ruangan Ning Yuan berada. Singkat cerita, pria itu pun mendapatkannya sambil berkata, "Sudah waktunya kita mengakhiri permainan ini." Mereka pun memulai rencananya. Jun pun sudah berada di depan pintu ruangannya Yuan. Tetapi Jun tidak melihat Ran. Ucapnya ditelepon kepada pria tadi. Pria itu pun mengatakan tetap lanjutkan rencana. Karena kalau Yuan berhasil kita habisi, maka Ran tidak ada gunanya lagi.
Setelah itu, Jun langsung melempar bom botol di kasur yang menurutnya ada Yuan. Dan terjadilah ledakan, membuat panik seisi rumah sakit. Sedangkan itu, di luar seorang pria yang sebelumnya dihubungi Jun tengah memperhatikan. Sementara itu, Yuan sepertinya baik-baik saja. Yuan telah menduga bahwa Jun dan pasangannya akan menyerangnya setelah mengetahui identitasnya. Sedangkan itu, Ran memulai rencana yang telah disusun Yuan. Ran sepertinya kesal dengan permintaan Yuan, walaupun kesal dia tetap melakukannya. Begitulah kalau sudah jatuh cinta, hahai. Ran pun memasuki ruangan CCTV. Di sana dia ditanyai penjaga. Ran pun menunjuk bahwa ada seseorang di sana. Sang penjaga pun menengok. Seketika itu Ran memukulnya dan membuatnya pingsan sambil Ran meminta maaf. Singkat cerita, Ran meretas CCTV di sana. Setelah itu, Jun mendengar bahwa tidak ada korban atas ledakan yang tengah terjadi. Jun pun terkejut dan mengira bahwa Yuan dan Ran sudah kabur. Tetapi pasangannya Jun mengatakan bahwa dia telah lama berdiri di luar dan mengawasi tidak ada jejak dari mereka. Mari kita keluar dari sini dulu, Zhao Jun. Dia pun berpikir bahwa luka Yuan yang terkena anak panah itu mengenai paru-parunya. Dan perlu waktu lama untuk istirahat dibandingkan luka yang didapatkan Jun. Lalu dia pun menyimpulkan bahwa Yuan telah memprediksi kedatangan mereka dan kabur menyelamatkan diri. Tetapi apakah benar hanya untuk alasan itu? Apakah mereka melakukan sesuatu? Aku merasa seperti melewatkan sesuatu. Namun yang pasti Yuan dan Ran ingin mengetahui identitas kami. Sementara itu di sebuah hotel. Di sana ada Yuan dan Ran sedang menjaga jarak mereka. Mereka pun memeriksa rekaman CCTV yang tengah mereka dapatkan. Yuan pun berpikir sang pemanah sangat bijak dan tidak pernah muncul. Satu-satunya petunjuk mereka hanya sang badut. Namun menurut Yuan, kalau dapat menemukan identitas sang badut, maka identitas sang pemanah pun juga akan terungkap. Lalu Yuan menyadari hanya pria ini yang masuk ke ruangan UGD. Yuan pun meminta ke Ran untuk mencari tahu identitasnya. Namun Ran menjawab tidak perlu, karena Ran mengetahui siapa dia. Ran pun menjelaskan bahwa dia adalah orang yang sangat terkenal di kampus kita. Namanya Zhao Jun, seorang murid tahun ketiga jurusan perdagangan internasional. Dia juga adalah salah satu perenang terbaik di kampus kita. Dia juga banyak memenangi banyak piala selama beberapa tahun. Seorang pria tampan dan sopan yang memiliki banyak penggemar di kampus kita. Tapi hanya ada satu masalah. Dalam 3 tahun di universitas kita, dia tidak pernah sekalipun memiliki seorang cewek. Mendengar itu, Yuan terkejut. Hah? Tidak punya cewek? Setelah itu, Shin pun berpindah di sebuah kafe. Di sana ada Jun yang tengah berbicara mengenai Yuan dan Ran yang tidak ada di rumah. Di manakah mereka bersembunyi? Singkat cerita, Jun mengatakan berapa banyak poin waktu yang kita punya. Apakah kita bisa menggunakan kali ini? Ini membunuhku tanpamu di sisiku. Bukankah kau juga ingin memelukku, Jiki? Ucap Jun. Kita pun diperlihatkan sosok Jiki yang sangat tampan. Dan juga kita pun mengetahui kenapa Zhao Jun selama 3 tahun tidak memiliki seorang cewek. Kalian pasti paham kan? Setelah itu, Jiki mengatakan bahwa kita tidak bisa menggunakan poin waktu kecuali kita benar-benar terdesak. Namun jangan khawatir, setelah memenangkan permainan ini, kau bisa melakukan apapun yang kau mau, ucap Jiki. Setelah itu, kita diperlihatkan masa lalu Ran dan Yuan saat kecil. Di sana ada Yuan yang tengah terluka akibat dibully teman sekelasnya. Melihat itu, Ran kecil tidak tinggal diam dan akan berurusan dengan orang yang membuli Yuan. Namun Yuan mengatakan dia tidak apa-apa, karena Yuan tidak merasakan sakit ataupun kesedihan. Saat Yuan dibully dan Ran mengobatinya, padahal itu 2 hal yang berbeda, namun menurut Yuan itu sama saja. Jadi tidak usah memperdulikan aku lagi, Ran, ungkap Yuan. Mendengar itu, Ran pun mengatakan, rasa sakit, kesedihan, kegembiraan, dan kebahagiaan semuanya akan aku ajarkan kepadamu. Jadi jangan mengatakan hal semacam itu lagi, oke? Setelah itu, Shin berpindah. Di sana ada Jun tengah menelpon Ziki. Mereka pun merencanakan sesuatu agar Ran dan Yuan keluar dari persembunyiannya. Ziki pun menduga Ran dan Yuan telah mengetahui identitas Jun dan memanfaatkannya untuk mengungkapkan identitasnya. Sementara itu, di hotel persembunyian Ran dan Yuan, mereka pun mencari tahu tentang Jun dan tidak mendapati foto bersama dengan cewek yang dapat diduga sebagai pasangannya. Ran pun menanyakan apakah Yuan yakin bahwa sang badut adalah Jun. Yuan pun menjawab bahwa KML adalah permainan yang membidik pasangan.
Sedangkan kamu dan aku adalah sebuah kasus khusus. Berdasarkan informasi yang kita dapatkan, Zhao Jun adalah satu-satunya kemungkinan. Tapi dari informasimu, dia tidak memiliki cewek. Jika kita tidak memastikannya segera, kita akan mati. Mendengar itu, Ran mengatakan apakah Yuan melebih-lebihkan? Namun Yuan mengatakan apakah Ran lupa tentang peraturan di ronde kali ini? Perbedaan utama dari ronde sebelumnya adalah pemenangnya harus membunuh semuanya. Sedangkan ronde sebelumnya, walau musuh mengetahui identitas kita, hanya satu orang yang dibunuh dalam permainan. Kali ini berbeda dalam peraturannya, harus membunuh semuanya. Sekarang identitas kita terungkap, sedangkan pasangan lain masih belum diketahui. Mereka bisa dengan mudah menemukan, memetakan, dan memburu kita. Itu berarti siapapun di sekitar kita mencurigakan dan bisa kapanpun melakukan pergerakan pada kita. Sekarang ini kita berdua seperti burung yang terperangkap di sarang, menunggu untuk mati. Jika Zhao Jun bukan seorang pemain dari permainan ini, itu berarti ronde ini adalah jalan buntu, ungkap Yuan sambil berekspresi gugup. Melihat itu, Ran tak menyangka Yuan berekspresi gugup dan Ran juga tahu sebenarnya Yuan tidak pernah merasakan apapun. Apakah ini sebuah reaksi alam bawah sadar setelah tahu bahwa kematian sudah dekat, pikir Ran. Lalu Ran mengatakan kepada Yuan bahwa jangan khawatir dan memasang wajah seperti itu. Ran pun lalu mau pergi membeli sesuatu untuk dimakan dan menyuruh Yuan untuk beristirahat. Setelah itu, Shin berpindah di sebuah taman. Di sana ada Jun sedang duduk dan menjalankan rencana yang telah disusun Ziki. Namun tiba-tiba Ran muncul menodongkan pisau di leher Jun. Ran pun mengatakan, "Kau Zhao Jun kan? Aku datang ke sini untuk memastikan suatu hal." Mendengar suara cewek, Jun pun memastikan bahwa itu Ran. "Apa yang ingin kau pastikan? Mengapa kau tidak memulai dengan menurunkan pisau dan mengobrol santai?" ucap Jun. Ran pun mengatakan bahwa Jun tidak perlu mengatakan jawaban yang Ran inginkan. "Zhao Jun, berikan saja nyawamu di sini," ucap Ran dengan muka ngeri-ngeri sedapnya. Sementara itu, dari kejauhan ada Ziki mengawasi. Dia tak menyangka Ran akan muncul dan dia juga menduga apakah Yuan mengorbankan Ran hanya untuk mengungkapkan identitas mereka. Ziki pun sambil mengarahkan busur panahnya ke Ran. Setelah itu Ran pun mengatakan, "Ning Yuan sangat kebingungan sekarang. Dia tidak mampu mengetahui apakah kau badutnya. Aku tidak peduli apakah itu kau atau bukan. Satu-satunya hal yang aku pedulikan adalah setelah aku membunuhmu, Ning Yuan akan memiliki pikiran yang lebih jernih," ucap Ran. Nah, beginilah cinta. Kata orang cinta itu buta, tapi sebenarnya nafsulah yang membutakan cinta. Jadi teman-teman, benarkan dulu cintamu kalau sedang jatuh cinta, oke? Mendengar itu, Jun mengatakan apakah Ran sudah gila? Namun Ran lanjut mengatakan bahwa dirinya punya hal yang harus dilindungi. Sambil Ran mau menggorok leher Jun. Jun pun langsung berteriak keras. "Ah! Tembak dia! Dia benar-benar akan membunuhku! Ah!" Anak panah pun melesat mengenai Ran. Namun Ran malah tersenyum sambil menelpon dan berucap, "Ning Yuan, kamu benar. Zhao Jun benar adalah badutnya." Melihat itu, Jun mengatakan apa gunanya mereka mengetahuinya. Karena sekarang Ran akan mati dan besoknya Yuan akan menyusul. Namun Ran mengatakan kurasa tidak demikian. Bahkan Ning Yuan dapat memenangkan permainan ini sendirian. Dan yang berdiri di akhir bukan kalian. "Cukup dengan bualanmu," ucap Jun sambil mengambil tongkatnya untuk dipukulkan ke Ran. Sedangkan itu Ziki juga siap-siap melepaskan anak panahnya. Lalu pukulan tongkat dan anak panah melesat ke arah Ran. Namun Ran dapat menghindari pukulan tongkat dan anak panah mereka. Seakan-akan Ran menggunakan Ken Bunsoku Haki. Setelah itu, Ran mengatakan bahwa kalian tentu memilih tempat bagus untuk membunuhku. Tapi ternyata pohon-pohon ini menjadi pertahananku. Berdasarkan arah anak panah, pasangan pemanahmu harusnya berada di arah jam 6 dari pohon yang ada di belakangku. "Hei, kau yang memiliki panah. Ning Yuan memberitahukan kepadaku bahwa kau adalah seseorang dengan kecerdasan tinggi. Tapi istilah kecerdasan tidak cukup tepat. Itu seharusnya berdarah dingin dan angkuh," ucap Ran kepada Ziki yang sedang bersembunyi. Mendengar itu, Ziki geram dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ran pun merasa kasihan kepada Jun bahwa pasangannya lebih peduli dirinya sendiri ketimbang Jun. Karena pasangannya Jun tidak mau menampakkan diri, Ran pun ingin pergi dan menyuruh Jun untuk banyak istirahat karena melihat keadaannya sekarang. Namun tiba-tiba Ran melihat tas Jun yang ada di bangku. Pikir Ran kalau dia mendapatkan tasnya, maka identitas sang pemanah akan diketahui. Ran pun tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dia pun berlari untuk mengambilnya. Ran pun berhasil mengambil tasnya. Namun sayang seribu sayang, Ran terkena banyak anak panah dan terjatuh.
Jun pun mendekati Ran sambil mengatakan bahwa tadi Ran sangat kuat dan perkasa, tapi sekarang Namun Ziki tiba-tiba mengatakan jangan bunuh dia dulu. Main-main dulu sejenak dan mendapatkan informasi tentang Yuan. Singkat cerita, Jun pun menyiksa Ran. Namun Ran menahan siksaan Jun dan tidak mengatakan sepatah pun mengenai Yuan. Karena sudah tidak mungkin lagi mencari informasi tentang Yuan, Jun pun memerintahkan Ziki untuk menghabisi Ran. Dari kejauhan, Ziki siap melepaskan anak panahnya. Anak panah pun melesat ke Ran. Tiba-tiba suara motor berbunyi. Grum, 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 grum. Ternyata itu adalah Yuan. Sebelum anak panah mengenai Ran, Yuan berhasil menyelamatkan Ran dan kabur membawa Ran yang tengah terluka. Melihat itu, Ziki tidak tinggal diam dan melesatkan anak panahnya. Namun sayang, Yuan telah menguasai Ken Bunsoku Haki dengan mudahnya menghindari dengan motornya. Yuan dan Ran pun berhasil kabur, sekaligus mendapatkan tasnya Jun. Keadaan pun mulai berbalik. Kelihatannya identitasku dan Jun akan terkonfirmasi. Ning Yuan benar-benar mengorbankan pasangannya. Dia benar-benar berdarah dingin. Singkat cerita, Yuan dan Ran sudah berada di hotel persembunyian mereka. Yuan pun mengobati Ran yang terluka. Lalu Ran pun sadar dari pingsannya dan melihat Yuan yang tengah memperban sekujur tubuhnya. Yuan pun mengatakan kalau Ran terlalu gegabah. Kalau saja Yuan tidak tahu lokasi GPS Ran, maka Yuan tidak dapat menyelamatkannya tepat waktu. Lalu Ran bertanya ke Yuan bahwa Yuan menggunakan hadiah poin waktu untuk terakhir kalinya kan? Yuan pun mengiyakan dan mengatakan masih ada sisa 15 menit 36 detik. Mendengar itu, Ran meminta maaf karena sebelumnya menggunakan hadiah poin waktu tanpa seizin Yuan. Namun Yuan mengatakan bahwa hadiah poin waktu bukan apa-apa dibanding dengan memastikan identitas Zhou Jun. Yuan pun berterima kasih ke Ran atas kerja kerasnya. Ran pun terkejut mendengarnya. Setelah itu, Yuan mengatakan bahwa dia telah membobol gawainya Jun, tapi tidak menemukan informasi apapun. Dan juga benar apa yang dulu Ran katakan bahwa Jun tidak pernah dekat sama cewek manapun. Yuan pun sambil memperlihatkan foto-foto kepada Ran yang ada di dalam gawainya Jun. Tapi anehnya di dalam tas Jun ada 2 gawai. Satunya bukan milik Jun. Jadi itu milik siapa? Tanya Ran. Yuan pun menjawab bahwa itu milik Li Jian dari klub panahan, yang dulu dihabisi Ziki saat memfotonya diam-diam. Tapi beberapa hari yang lalu dia meninggal dan Yuan pun tidak yakin apa ada hubungannya dengan Jun atau tidak. Yuan pun mencari tahu di klub panahan tidak ada murid perempuan pun yang sangat dekat dengan Jun. Menurut Yuan, dia belum dapat menemukan hubungan Jun dengan klub panahan. Namun tiba-tiba Ran menyadari setelah melihat foto yang ada di gawainya Jun dan Jian. Ran melihat di setiap galeri mereka ada foto Ziki. Ran pun mempunyai perasaan aneh. Namun Yuan mengatakan mungkin orang itu adalah teman dekat mereka berdua. Tapi Ran melihat cara Jun memandangnya tidak seperti teman. Ning Yuan, apakah mungkin Zhou Jun seorang gay? Ucap Ran. Mendengar itu, Yuan terkejut. Maksudmu kekasih Zhou Jun adalah seorang laki-laki? Ya, peraturan KML hanya bilang pasangan kan? Tapi tidak secara spesifik bilang hanya pasangan lawan jenis. Yuan pun mulai menyadari, jika itu masalahnya, maka aku akan dapat mengungkapkan identitasnya. Dia adalah pemanah berbakat dari klub panahan, Luo Ziki. Yuan pun mencari tahu identitas Ziki dan mengetahui bahwa Ziki juga merupakan seorang siswa tahun ketiga di kampusnya dan merupakan pemanah berbakat di klub panahan. Karena itu dia sedikit sombong. Lalu Yuan mengatakan ke Ran, karena mereka telah mengetahui identitas si pemanah dan kedepannya akan menjadi lebih mudah, Yuan pun ingin Ran lebih banyak istirahat memulihkan lukanya. Biar sisanya Yuan akan melakukannya. Namun Ran khawatir karena luka Yuan juga belum benar-benar pulih. Tetapi Yuan mengatakan tidak ada banyak waktu lagi. Aku akan segera kembali. Tenang, ronde ini akan segera berakhir, ungkap Yuan sambil pergi. Setelah itu, Shin berpindah ke tempatnya Jun dan Ziki yang sedang bermesraan. Karena ini sangat tak patut untuk diceritakan, jadi kita skip saja ya, oke? Lalu kita diperlihatkan masa lalu Ziki yang tengah ditampar ibunya karena Ziki berpakaian layaknya seorang perempuan. Di lain waktu, saat turun hujan, Ziki pun terlihat sedih meratapi kelakuannya yang sangat tidak normal. Dia pun ingin juga normal, pikirnya. Namun tiba-tiba Jun datang memberikan payung kepadanya. Nah, ini dia awal mula pertemuan mereka. Setelah itu, Jun memberikan handuknya kepada Ziki, karena Jun melihat Ziki basah kuyup. Ziki pun berterima kasih dengan suara jantannya tanpa sadar. Tapi Jun tak menghiraukannya lalu pergi dan meninggalkan Ziki.
Lalu di waktu Ziki di klub panahan, ada temannya mengatakan bahwa ada seseorang mencari Ziki. Orang itu adalah Zhou Jun dari klub renang. Jun pun menyapanya. Dan alangkah terkejutnya Ziki, orang itu adalah orang yang memberikannya payung waktu itu. Ziki pun mengira bahwa Jun akan mengancamnya dan mengungkapkan dirinya kepada orang lain bahwa dia suka berpakaian layaknya seorang perempuan. Namun dugaan Ziki salah. Jun malah suka dengan dirinya. Singkat cerita, mereka jadi. Namun Ziki mengatakan bahwa merahasiakan hubungan mereka dari orang lain. Setelah itu, kita kembali ke masa sekarang. Tepatnya di tempatnya Ran yang tengah mengkhawatirkan Yuan yang telah pergi ingin mengakhiri ronde kali ini. Pokoknya kamu harus kembali Yuan, pikir Ran. Sementara itu, Yuan sedang menelpon Ziki. Dia pun mengatakan bahwa akan menunggu Jun dan Ziki di gelagang renang kota sampai salah satu dari mereka mati. Singkat cerita, Jun sudah berada di gerbang gelagang renang kota sambil memberitahu Ziki melalui sambungan telepon. Ziki pun memberitahu bahwa dia sudah berada di dalam. Dia juga mengatakan bahwa kita harus membunuh Yuan. Karena menurutnya berdasarkan lukaan Ran, Ning Yuan pasti datang sendirian. Dan juga luka Ning Yuan masih belum sembuh. Ini adalah kesempatan kita dan tidak boleh gagal lagi. Ziki pun berasumsi bahwa Ning Yuan bersembunyi di suatu tempat untuk menyergap mereka. Namun asumsi Ziki salah. Ning Yuan malah menampakkan batang hidungnya. Melihat itu, Ziki terkejut, begitu juga Jun yang sudah berada di tempat. Ziki mengatakan bahwa tak menduga bahwa Ning Yuan berada di tempat yang sangat terbuka. Ziki pun mengarahkan panahnya ke Yuan. Dia pun berpikir kenapa Yuan berada di tempat yang terbuka. Seperti dia ingin kita untuk menemukan dia. Apa yang ingin direncanakannya? Jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik untuk menghabisi kalian berdua, ungkap Yuan tiba-tiba saat Ziki tengah berpikir. Mendengar itu, Jun mengatakan berhenti atas omong kosong Yuan. Jun pun akan membalas ke Yuan karena telah melukai kakinya dan akan mendatanginya segera, lalu menghabisinya. Namun Ziki menghentikan tindakan yang akan dilakukan Jun, karena menurut Ziki orang ini pasti telah merencanakan sesuatu. Lalu Yuan mengatakan, apa yang terjadi kepada kalian? Peraturan dalam ronde kali ini kan memusnahkan semua musuh. Jika kalian membunuhku sekarang, maka Ran yang tengah terluka parah tidak memiliki peluang untuk melawan kalian berdua. Bukankah skenario ini benar-benar menguntungkan kalian? Namun kenapa kalian sangat ragu-ragu? Apakah kalian mungkin hanya sampah yang berani sama perempuan? Mendengar itu Jun marah. Lalu tiba-tiba Ziki melepaskan anak panahnya ke arah Yuan. Yuan pun menghindarinya dan melompat ke kolam. Melihat itu Ziki berpikir, kenapa Yuan melompat ke kolam renang? Apakah dia ingin menghindari anak panahku dengan menggunakan sifat ketahanan air? Tapi itu akan mengurangi pergerakannya. Apa yang sedang direncanakan orang ini? Ziki pun masih mencari tahu apa yang sebenarnya direncanakan Yuan. Namun tiba-tiba Jun tertawa. Jangan pikir kau akan aman jika kau hanya bersembunyi di dalam air, Ning Yuan. Air adalah duniaku. Karena kau sangat bersemangat untuk mati, maka akan aku kabulkan permintaanmu itu, ucap Jun. Melihat keadaan itu, Ziki merasakan ada hal yang tidak beres. Tiba-tiba Jun berteriak kesakitan. Ternyata kaki Jun menginjak pecahan kaca yang telah ditaburkan Yuan di sekeliling kolam renang. Jun pun melompat ke kolam. Ziki pun tak sempat menghentikannya. Ziki pun merasa ada yang janggal saat berada di tempat yang ditentukan Yuan. Ziki juga heran kenapa Yuan melakukan hal yang tidak masuk akal seperti masuk ke kolam renang. Bagaimanapun juga Jun adalah terbaik di dalam air. Berdasarkan informasi yang kudapat, Ning Yuan adalah orang yang sangat berhati-hati dan tidak mungkin menaruh dirinya dalam sebuah keadaan di mana dia pasti mati. Hanya ada satu alasan, tujuannya adalah. Namun tiba-tiba Jun berteriak kesakitan. Tolong aku! Melihat Jun berteriak kesakitan, Ziki panik dan melihat ada bayangan seperti mengejar Jun. Ziki pun mengatakan bahwa akan mencari cara untuk menolong Jun. Dia pun bingung kenapa hanya Jun yang terluka padahal mereka berdua di dalam air. Apakah Yuan menungguku untuk menyelamatkan Jun? Apakah semua ini bagian dari rencana Yuan? Sialan, kenapa aku harus menggunakan poin waktu kami? Apa yang bisa aku lakukan? Pikir Ziki. Lalu Jun mengatakan jangan pernah masuk ke dalam air Ziki, karena ada. Belum sempat mengatakan, Jun diserang oleh sesuatu, dia pun sangat kesakitan. Melihat Jun kesakitan, Ziki pun menangis dan ingin memastikan makhluk apa yang menyerang Jun. Lalu Ziki memasukkan tangannya ke dalam air. Alangkah terkejutnya Ziki bahwa di dalam air ada ikan piranha. Nah, bahwa dikatakan ikan piranha hidup di belantara sungai Amazon di Amerika Selatan. Dan sebuah spesies ikan yang sangat mematikan dan menakutkan. Ikan piranha juga mengembara secara berkelompok. Mereka sangat peka terhadap darah yang akan membuat mereka menjadi gila yang menyebabkan mereka untuk menyerang.
Tentu saja spesies ikan paling mengerikan. Ikan piranha adalah pembunuh air tawar paling mematikan. Setelah itu, Ziki pun sadar kenapa Yuan menabur pecahan kaca di sekitar kolam renang dan membuat kaki Jun berdarah. Jadi darahnya Jun membuat ikan piranha menjadi gila. Ziki pun sangat marah kepada Yuan dan mengatakan bahwa Yuan adalah orang yang berdarah dingin paling mengerikan dan sangat ingin membunuhnya. Namun Yuan mengatakan bahwa awalnya ini sebuah permainan, di mana ini antara kau dan aku yang akan mati. Dan untuk menang kita menggunakan segala macam cara. Jadi pada akhirnya aku dan kau sama saja. Pemenangnya akan hidup sedangkan yang kalah akan mati. Seharusnya kau sadar. Dan kalau melihatmu sepertinya kau telah menggunakan semua poin waktumu, tebak Yuan. Setelah itu, Yuan mengajak Ziki membuat sebuah kesepakatan bahwa Yuan akan membantu menolong Jun. Tapi sebagai gantinya, Ziki harus memberitahukan segala tentang KML yang dia ketahui. Mendengar itu, Ziki terdiam. Ayolah Ziki, kalau kau tidak membuat keputusan sekarang, kekasihmu akan mati, ucap Yuan. Ziki pun mengingat kenangannya bersama Jun. Lalu Jun pun sepertinya sangat kesakitan. Melihat itu, Ziki membuat keputusan dan mengatakan matilah. Ziki pun melesatkan anak panahnya. Yuan pun terkejut melihat apa yang dilakukan Ziki. Maafkan aku Jun, ucap Ziki yang ternyata keputusannya malah membunuh Jun. Setelah itu kita melihat sedikit flashback sebelum Ning Yuan berangkat. Yuan pun meminta kunci ruang lab biologi kepada Ran. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Ran. Yuan pun menjawab bahwa dia tidak mungkin mengalahkan Jun dan Ziki dalam kondisinya yang sekarang. Tetapi ada sesuatu di sana yang dapat membantunya. Setelah itu kita kembali ke tempat Ziki dan Yuan. Jadi dia membunuh Jun. Baik, itu juga sebuah pilihannya, pikir Yuan. Lalu Ziki mengambil busur panahnya sambil mengatakan bahwa Jun sudah mati. Jadi apa yang akan Yuan lakukan untuk melawannya? Ziki pun siap melepaskan anak panahnya ke Yuan. Namun Yuan mengatakan kenapa dia berinisiatif dan menaruh dirinya di dalam kolam renang yang penuh dengan ikan piranha. Itu karena kau ingin menghindari anak panahku kan? Ucap Ziki. Iya dan juga tidak. Itu karena berada di dalam air adalah hal yang paling aman dilakukan. Sayangnya kau menolak tawaranku sebelumnya. Sekarang semuanya berakhir di sini, ucap Yuan sambil melakukan sesuatu. Duar! Terjadilah ledakan, membuat area di sekitar kolam renang terbakar. Ziki pun tak punya pilihan lain dan menceburkan dirinya di kolam renang. Karena Ziki mendapatkan luka, pada akhirnya dia diserang segerombolan ikan piranha. Ziki pun pasrah akan kekalahannya, lalu melihat Jun dan mendatanginya dan menciumnya untuk terakhir kalinya. Sedangkan itu Yuan telah naik dari kolam renang sambil melihat akhir hidup pasangan pedang sama pedang yang sangat tragis ini. Setelah itu Shin berpindah ke tempat Ran yang sedang memikirkan Yuan. Namun tiba-tiba notifikasi berbunyi. Selamat, tim nomor 233 memenangkan ronde ini. Hadiahnya adalah sebagai berikut. 1. Jarak kematian 3 jam telah dihapus. 2. Peningkatan poin permainan. 3. Berkat permainan kalian yang luar biasa, kalian telah memenangkan yurisdiksi atas permainan ini, atau lebih tepatnya kekuasaan resmi untuk membuat keputusan dan penilaian hukum. Setelah itu, luka yang dialami Ran dalam permainan pun telah sembuh seketika. Apakah ini karena Yuan menang? Pikir Ran. Lalu Ran pun bergegas pergi sambil menelpon Yuan, tapi tak pernah diangkatnya. Ran pun khawatir dan berharap Yuan akan baik-baik saja. Setelah itu, Shin berpindah ke tempat Yuan. Di sana ada Ziki menanyakan kepada Yuan kenapa Yuan tidak pergi padahal kan telah memenangkan rondenya. Apa Yuan ingin melihat mereka dicabik-cabik oleh ikan piranha? Yuan pun menjawab bahwa dia berharap Ziki akan memberitahukannya informasi mengenai KML. Mendengar itu Ziki tertawa dan tak habis pikir kenapa Yuan masih bersikeras menanyakan itu padahal dia sudah menolaknya. Yuan pun mengatakan sebenarnya dia tak ada punya niatan untuk menghabisi Jun dan Ziki. Tapi karena ulah KML ini, dia tidak punya pilihan lain. Mendengar itu, Ziki menanyakan lagi, apa level hak adminmu? Yuan pun bingung. Maksudku berapa kali kau telah mengikuti permainan ini? 2 kali, jawab Yuan. Ziki pun tak menyangka bahwa mereka dikalahkan oleh seorang pemula dan juga tidak membuka hak adminnya. Namun yang membuat Yuan sangat menakutkan adalah dia tidak terombang-ambing oleh emosi. Kau benar-benar sosok monster. Aku tak sabar melihat kalian para monster berhadapan, ucap Ziki. Sementara itu, Ran telah tiba di tempat Yuan berada. Lalu kita kembali ke tempatnya Yuan dan Ziki. Singkat cerita, Ziki memberitahukan semua mengenai KML yang dia ketahui. Tapi di sini belum diketahui isi pembicaraan mereka. Mungkin kedepannya akan diungkap.
Sayangnya aku tidak dapat melihat para monster saling cabik-mencabik, ucap Ziki. Lalu dia pun menjatuhkan dirinya ke kolam renang dan mengakhiri hidupnya bersama Zhao Jun. Setelah itu, Ran tiba dan melihat Yuan tengah berdiri di tepi kolam renang yang penuh dengan darah, dengan ekspresi yang tak pernah Ran lihat dan itu sangat mengerikan. Seminggu pun berlalu di musim semi, tepatnya di kampus Yuan dan Ran. Di sana ada Ran yang tengah memikirkan kejadian seminggu yang lalu. Ran pun masih tak yakin dengan KML. Namun orang-orang yang meninggal akibat KML, orang-orang di kampus tidak mengingat mereka, seolah-olah mereka awalnya memang tidak ada. Andai permainan ini tidak ada, maka aku penasaran bagaimana jadinya musim semi tahun ini. Sungguh kesian bagi kami yang tidak bisa kembali seperti dulu sebelum semua ini. Lalu Ran disapa teman sekampusnya. Namun tiba-tiba ada seorang senior mengamuk akibat ikan piranhanya telah hilang. Dia pun tak habis pikir, siapa juga orang yang mau mengambilnya, dan juga apa yang mereka coba lakukan dengan ikan piranha itu. Melihat itu, Ran berpikir, bukan ikan piranha saja yang Yuan ambil. Saat itu Yuan juga mengambil sebuah larutan bernama Pentama. Pentama adalah sebuah larutan yang tidak berwarna dan tidak berbau, dan juga memiliki efek bius sekaligus mudah terbakar. Dengan dua benda itu, Yuan mampu mengatur tempat untuk menghabisi lawannya. Ning Yuan seseorang tanpa emosi, tapi dia mampu memanipulasi emosi orang lain dan mengendalikan mereka. Dia juga mampu menghitung situasi yang dia hadapi, dan pada saat yang sama memberikan solusinya. Setelah itu, berdasarkan situasinya, dia bisa mengubah rencananya dan mengubahnya menjadi sebuah mahakarya sejati. Pergerakan lawannya setara dengan sebuah jadwal yang terencana dengan baik. Berhasil memulai dan berhasil mengakhiri tanpa gagal, itulah Ning Yuan. Sudah beberapa hari sejak aku dan Yuan terakhir bertemu. Beberapa hari ini momen bersama Yuan terus berputar ulang di kepalaku. Ran pun takut Yuan perlahan akan berubah seperti yang dulu dan tak mampu berpegang pada Yuan lagi. Namun tiba-tiba ada yang memanggil Ran. Orang itu pun langsung menyatakan perasaannya ke Ran sambil mengasihkan bunga. Ran pun terkejut. Dari kejauhan ada yang melihat, wow, itu kan junior dari tim basket. Setelah itu Ran pun meminta maaf dan menolaknya dengan sangat sopan, dan juga berterima kasih sudah menyatakannya. Dan Ran berharap si junior ini akan menemukan seseorang yang lebih cocok. Lalu Ran pun pergi. Betapa hebatnya untuk mampu memiliki keberanian untuk menyatakan cinta. Dunia ini masih begitu tenang, penuh dengan sinar matahari dan indah. Sayang sekali aku tidak mampu untuk menikmatinya sekarang, ungkap Ran. Malam pun tiba di sebuah kota. Di sana ada sepasang kekasih yang merupakan seorang pemain KML. Sang cowok pun bergumam bahwa permainan baru akan segera dimulai beberapa hari lagi. Lalu sang cewek mengatakan bahwa dia mendengar ada sepasang pemain yang berhasil mendapatkan hak admin. Bahkan sepasang pemain itu baru mengikuti permainan 2 kali. Mendengar itu sang cowok tertawa hahaha dan merasa permainan kedepannya akan sangat menarik. Dia pun mau pergi entah kemana. Tapi sang cewek mengatakan kalau kembali nanti bawakan dia sekantong permen. Sang cowok pun melompat dari atas gedung. Semoga mereka tidak akan mengecewakanku, ucapnya sambil tertawa hahaha. Lalu beberapa hari sebelumnya, di tempat Ning Yuan yang tengah tertidur, tiba-tiba sebuah notifikasi berbunyi, "Selamat kepada pemain, ronde baru akan segera dimulai." Sebagai seseorang yang memenangkan hak admin mereka, sebuah sistem permainan baru akan dimulai sekarang. Wewenang dewa. Mata Yuan pun berubah menjadi merah. Dan ingat, ini bukan mata Sharingan ya, hehe. Setelah itu Ning Yuan menghubungi Ran. Ran pun menanyakan apa itu hak admin. Lalu Yuan menjawab bahwa dari informasi yang dia dapatkan dari Ziki, hak admin merupakan hadiah yang diberikan ke mereka yang tampil sangat baik dari permainan KML. Ini semacam kekuatan yang diberikan ke para pemain. Walaupun katanya Ziki tidak mendapatkannya, tapi dia pernah melihat pemain menggunakannya, dan itu sangat mengerikan. Tapi kan kita baru mengikuti permainan 2 kali. Sedangkan Ziki dan Lee kenapa mereka tidak mendapatkannya? Tanya Ran lagi. Aku juga tidak begitu yakin dan juga belum paham bagaimana sistem KML ini bekerja, jawab Yuan. Setelah itu Yuan mengatakan bahwa mereka harus melakukan selangkah demi selangkah. Kalau Ran sudah siap, gunakan hak admin yaitu wewenang dewa. Ran pun sedikit gelisah. Tapi Yuan mengatakan bahwa kita hanya punya 2 pilihan.
antara memberikan hak itu atau memilikinya. Jadi Ran, pilihlah apapun yang kamu sukai. Ran pun mengerti, lalu dia mengucapkan wewenang dewa. Seketika itu Ran telah berada di sebuah tempat. Notifikasi pun berbunyi. Lalu Ran pun bingung dan merasa apakah dia sedang terhipnotis. Sebuah suara pun terdengar dan mengatakan, "Hei, bahwa jangan mencoba-coba memahami kekuatan dewa dengan pengetahuan kecil yang kau miliki, Ran. Dan juga kau sedang tidak dihipnotis ataupun bermimpi." Mendengar itu, Ran pun menengok ke belakang. Dan makhluk ubur-ubur yang mengaku sebagai dewa itu pun menampakkan wujudnya, yang dulu juga pernah dilihat Ran. Singkat cerita, Ran pun menanyakan mengenai hak admin. Makhluk itu pun menjelaskan bahwa hak admin adalah kekuatan yang melampaui di luar pemahaman manusia. Dan kekuatan ini sangat penting bagi kalian para pemain. Semua kristal yang ada di sini mengandung kekuatan. Kamu bisa menggunakan hak adminmu untuk memilih satu jenis kekuatan. Tentu, kekuatan memiliki levelnya tersendiri. Kamu perlu memilih untukmu sendiri mana yang kuat dan mana yang tidak. Sang makhluk itu pun mengaktifkan menu hak admin level 1. Di sana juga dikatakan kalau sudah memilih salah satu kekuatan, tidak bisa mengubahnya lagi. Jadi itu tergantung penilaian dan keberuntungan. Ran pun melihat menu pilihannya. Di sana ada 3 pilihan sebagai berikut. Ran pun menganalisa. Wanita dapur keputusasaan mungkin dapat melakukan bab dan pemulihan. Sedangkan gadis muda dengan perisai khusus memungkinkan untuk memperkuat pertahanan. Lalu sayap hitam mendambakan langit. Mungkinkah itu mampu membuatku terbang melintasi langit? Apa yang harus aku pilih? Ucap Ran. Sementara itu di tempat Yuan, ternyata menu pilihan kekuatan Yuan dan Ran berbeda. Di sana pun ada penguasa gurun, dadu takdir, murid dalang, pencipta ilmu bela diri beriman, dan mata elang. Lalu Yuan pun memilih puppet master, atau lebih tepatnya murid dalang. Adalah kekuatan yang mampu mengendalikan benang takdir dan seluruh makhluk hidup menjadi bonekanya. Yuan pun dianugerahkan kemampuan seorang dalang. Setelah itu Yuan mendapatkan sebuah item mata iblis boneka, memungkinkan dapat bersembunyi dan berbagi penglihatan pada tuannya, namun tidak dapat digunakan dalam pertarungan, setara dengan boneka sampah. Singkat cerita, Yuan pun mengajak ketemuan Ran, membahas mengenai kekuatan yang mereka dapatkan. Ran pun mengatakan bahwa dia memilih kekuatan sayap hitam yang mendambakan langit. Dia pikir dapat akan cukup kuat. Pada akhirnya cuma seekor burung hitam bodoh yang selalu menempel padaku, dan juga membuat pergerakanku semakin lincah. "Ning Yuan, apakah aku salah pilih?" tanyanya. Yuan pun menjawab bahwa Ran jangan terlalu khawatir. Yuan pun mengatakan bahwa dia memilih dalang, tapi kemampuannya yang sekarang hanyalah murid dalang. Menurut penilaian Yuan, hak admin level 1 ini tidak dapat menampilkan kekuatan asli dari kemampuannya. Karena ada hak admin level 1, pastinya ada level 2, 3, dan seterusnya. Semakin tinggi levelnya, semakin baik kemampuannya. Menurut Yuan, kemampuan yang Ran pilih tidak salah dan juga tidak berbenturan dengan kemampuannya. Mungkin kedepannya akan menjadi lebih sangat kuat jika memungkinkan untuk ditingkatkan. "Jadi maksudmu apakah tingkat kesulitan permainan akan menurun?" tanya Ran. "Justru malah sebaliknya, permainan selanjutnya bahkan akan lebih berbahaya," jawab Yuan. Kita pun diperlihatkan sang pengelola KML. Yuan pun lanjut mengatakan, KML tidak akan pernah menjadi permainan yang damai. Mereka memperkuat kita mungkin karena 2 alasan. Pertama, untuk membuat pertunjukan kita lebih menghibur. Yang kedua, lawan yang akan kita hadapi mungkin akan lebih kuat daripada kita. Semenjak permainan ini dimulai, KML telah menunjukkan ke kita kemampuan jarak kematian dan penghapusan jarak kematian. Di samping itu juga memberikan pemain kemampuan pembaruan yang sangat kuat. Tapi pada waktu yang sama itu melarang dunia ini mengganggu kemampuan dari permainan ini. Lalu semenjak terbukanya hak admin dan wewenang dewa, kita pun diberikan kekuatan. KML terus menampilkan kekuatannya. Kekuatan di balik ini menyembunyikan tujuan dan kebenaran di balik KML. Jadi kita harus tetap hidup, Ran. Karena selama kita tidak mati, kita akan memiliki kesempatan untuk lolos dari takdir ini, ucap Yuan. Setelah itu, Shin pun berpindah ke tempat sang pengelola KML. Dia pun mengatakan, 4 tim telah menerima hak admin. Harusnya mereka semua menampilkan permainan yang lebih seru dan menghibur. Selamat datang ke taman bermain God Killing, ucapnya. Setelah itu, notifikasi pun berbunyi.
Selamat untuk seluruh pemain. Dalam rangka untuk menerima pemain baru yang menerima hak admin, seluruh pemain mohon dicatat bahwa taman bermain God Killing akan dibuka. Tingkat kesulitan permainan 5. Jumlah tim yang akan ikut 4 tim. Persyaratan keikutsertaan pemain yang telah menerima hak admin. Mode permainan bertahan hidup. Permainan akan dimulai dalam 1 jam. Silahkan mulai persiapan kalian para pemain. Setelah permainan God Killing dimulai, hitungan mundur pemindahan pun juga dimulai. Mereka pun telah berada di sebuah gerbang pemindahan. Di sana ada Ran yang tengah terkejut karena Yuan ada di dekatnya secara tiba-tiba dan tidak terjadi apa-apa. Yuan pun mengatakan peraturannya telah berubah. Yuan dan Ran pun mencari sebuah petunjuk mengenai permainan kali ini. Yuan menduga bahwa di balik gerbang itu akan menjadi arena permainan. Lalu Ran pun menyadari bahwa kedua patung ada sebuah kata-kata yang tertulis yang berbunyi, cinta, pengorbanan, dan tanggung jawab. Itu adalah pertahanan dan senjata yang paling kuat yang dimiliki seseorang. Hanya dengan kekuatan seseorang bisa berjalan berdampingan dengan kematian dan menemukan sinar di ujung lorong. Ran yang membaca itu pun mengatakan ungkapan kata-katanya bukan gaya KML sama sekali. Namun Yuan mengatakan, coba kau lihat di patung batu satunya. Di sana pun tertulis, tidak berperasaan, tanpa cinta, dan kejam. Yang kuat tidak memerlukan emosi yang tidak berguna. Hanya dengan menghancurkan rantai yang mengekang seseorang kepada emosi, baru seseorang itu dapat melampaui kematian dan mencapai sisi rantai yang lain. Dua kata-kata yang tertulis di sini memiliki arti yang sangat berbeda. Apakah ini memberitahukan kita bahwa kita harus membuat keputusan? Tanya Ran. Yuan pun berpikir harapan dan keputusasaan. Aku juga tidak tahu. Mungkin jika kita melewati gerbang ini, kita akan menemukan jawabannya, jawab Yuan. Di depan pintu gerbang pun tertulis, jurang maut magnetis. Bukalah pintu ini dan terimalah tantangan jurang maut. Sifat berlawanan dari magnet akan menjadi satu-satunya hal yang bisa kalian andalkan untuk menyeberangi sungai. Jurang maut magnetis, apakah ini memaksa kita untuk maju secara terpisah? Tanya Ran. Aku juga tidak yakin. Tapi Ran, karena ini adalah pertama kalinya kita memainkan mode permainan ini, jadi berhati-hatilah. Ran pun mengangguk. Setelah itu mereka pun memasuki gerbangnya. Alangkah terkejutnya Yuan yang tengah berada di sebuah tempat dengan dinding langit-langit yang penuh dengan tembok yang berduri. Namun tiba-tiba Ran memanggil Yuan. Yuan mendengar suara Ran yang terdengar sangat dekat dan mencarinya. Ternyata Ran tepat berada di bawah Yuan. Yuan pun mengatakan kenapa Ran bisa ada di bawahnya. Namun Ran malah mengatakan sebaliknya, bahwa Yuanlah yang berada di bawahnya. Ning Yuan pun berpikir dan mencari tahu arti sesungguhnya dari permainan jurang maut magnetis. Setelah itu Yuan pun menyadari sesuatu dan ingin memberitahukannya ke Ran. Namun Ran malah berjalan. Tiba-tiba Ran merasa tubuhnya mengapung. Ran pun menyadari bahwa ini adalah sensasi jatuh. Ran pun terjatuh dan tubuhnya mengarah ke dinding batu yang berduri. Tapi dengan sigap Yuan menggunakan item boneka mata iblis dan mengatakan kepada Ran bahwa menggunakan kemampuannya dan melompat menginjak itemnya itu. Lalu Ran pun menggunakan kemampuan sayap hitamnya. Ran pun selamat dan kembali ke posisinya. Setelah itu Yuan pun menjelaskan permainan jurang maut magnetis, yang intinya Yuan dan Ran harus bergerak bersamaan. Kalau posisi mereka terpisah sedikit saja, maka mereka berdua akan jatuh ke jurang maut. Jadi layaknya seperti ujung utara dan selatan dari sebuah magnet. Mendengar itu Ran pun paham. Tapi ada sedikit masalah nih Yuan. Ada api di sisi jembatanku, dan itu perlahan menjalar ke arahku, ucap Ran. Lalu Yuan pun mengatakan, walau jembatan ini transparan, tapi dia tidak melihat apa yang tengah terjadi di tempat Ran. Namun ini permainan KML, dan kita belum yakin betul dengan peraturan kali ini. Jadi Ran, coba kamu cari tahu keaslian dari api itu. Mendengar itu Ran pun langsung melempar gelang jamnya, dan langsung menguap diakibatkan suhu api yang sangat tinggi. Di sana juga kita melihat berbagai jenis warna api yang berubah-ubah dari warna kuning, merah, jingga, putih, biru, dan hijau. Dan setiap 5 detik kolom api muncul.
Singkat cerita, Ran pun menyadari sesuatu dan juga bahwa warna-warni dari api ini menggambarkan suhunya. Karena tidak ada jalan lagi, Ran pun mengambil resiko dan ingin bergerak. Saat Ran memasuki api yang berubah menjadi hijau, Ran pun tidak terbakar. Nah, api hijau ini dikatakan api berpendar. Dikenal juga dengan api hantu yang hanya memiliki suhu mencapai 20-30 derajat dan tidak membahayakan tubuh manusia. Setelah itu, Shin berpindah ke tempat pasangan pemain yang lain. Namun tiba-tiba mereka diserang monster naga. Karena sang cewek panik dan tidak ingin dimakan sang naga, dia pun lari. Karena tak seirama lagi, mereka pun jatuh dari jurang dan tewas tertusuk dinding berduri. Setelah itu, kita kembali ke tempat Ran dan Yuan. Ran pun mendengar sebuah suara, dan ternyata itu adalah monster naga. Ran dan Yuan pun diserang sekelompok monster naga. Yuan pun mengatakan bahwa kita harus bertahan dan jangan panik. Kalau kita panik, kita akan terjatuh dan tewas. Ran, bisakah kamu tetap bertahan? Tanya Yuan. Iya, jawab Ran. Aku tidak peduli apakah itu api atau monster-monster ini. Mereka semua ada di sini untuk menghalangi kita. Jangan khawatir, aku bisa bertahan. Singkat cerita, Ran dan Yuan berjalan seirama sambil berdarah-darah. Setelah itu, para monster naga menjauh. Ran dan Yuan pun melihat gerbang. Mereka pun lolos dari babak ini. Lalu kita diperlihatkan peserta lain. Di sana ada sepasang kekasih yang dulu pernah diperkenalkan, tapi kita belum tahu namanya. Sang cowok pun menyangka bahwa mereka adalah satu-satunya yang lolos. Namun sang cewek mengatakan ada orang lain yang juga lolos. Orang itu ternyata pria dengan luka di wajahnya. Melihat itu, sang cowok ketakutan. Kenapa orang jahat dan kejam ini juga lolos? Ucapnya sambil bersembunyi ke ceweknya. Hei, apa kau takut? Tanya sang cewek. Omong kosong, siapa juga yang takut? Jawab sang cowok. Jangan takut, aku akan melindungimu, ucap sang cewek. Hah? Siapa yang butuh perlindunganmu? Aku yang lebih layak untuk melindungimu, ucap sang cowok sedikit kesal. Setelah itu, Yuan dan Ran tiba. Mereka pun melihat peserta yang lain yang terlebih dahulu lolos. Lalu muka Yuan pun berubah setelah melihat pria dengan luka di wajahnya. Yuan pun mengingat permintaan Li. Kalau Yuan bertemu pria dengan luka di wajahnya, tolong untuk membunuhnya. Namun tiba-tiba notifikasi berbunyi. Selamat untuk peserta yang lolos dari jurang maut magnetis. Semua yang hadir akan menuju ke babak selanjutnya dalam 10 menit. Rolet kematian akan segera dimulai. Setelah itu, Ran disapa pemain dan dia memperkenalkan dirinya sebagai Pathfinder dan mengajak bersalaman. Pasangannya pun mengatakan bahwa Ran dan Yuan jangan pernah memperkenalkan nama asli mereka kepada pemain dan sekadar mengingatkan juga bahwa semua orang yang pernah bersalaman dengannya bakal mati. Mendengar itu, Ran langsung menarik tangannya. Hehehe, jadi Tuan Pathfinder, apa kau tahu mengenai rolet kematian ini? Tanya Ran. Nona cantik, kita itu lawan. Jadi kenapa aku harus memberitahukannya kepadamu? Tapi aku berbeda dengan bajingan itu. Mungkin maksudnya pria dengan luka di wajahnya. Lalu dia pun membolehkan Yuan dan Ran menanyainya masing-masing satu pertanyaan. Tapi sebagai gantinya dia meminta sebuah imbalan. Entah apa imbalannya itu, soalnya belum dikasih tahu. Hehe. Singkat cerita, Yuan pun setuju. Lalu dia pun menjelaskan tentang rolet kematian yang intinya bahwa saat rolet diputar dan boleh berhenti di setiap papan bencana. Contohnya kalau berhenti di bencana petir, maka kalian harus bertahan dari bencananya. Kalau kalian sial dan dapat bencana seperti meteor, maka kalian tidak akan selamat, begitupun kami. Kita akan mati semua. Jadi inti dari permainan ini, siapa yang bertahan itulah yang akan menang. Oke, kalian masih punya satu pertanyaan lagi, ucap Pathfinder. Baiklah, apakah dunia ini nyata atau bohongan? Tanya Yuan. Hohoho, sungguh pertanyaan yang luar biasa. Jawaban pertanyaan ini adalah, aku juga tidak tahu, jawabnya. Orang ini idiot, kau mencoba mencurangi kami ya, ucap Ran. Namun sang cewek mengatakan bahwa dia tidak berbohong. Walaupun ini seperti sebuah permainan, tapi juga tidak ada bedanya dengan dunia nyata. Kalian pasti sudah merasakan dan melihat bahwa kita bisa terluka ataupun mati. Aku juga tidak tahu dunia ini dibuat dengan ilmu pengetahuan teknologi, sihir, kekuatan suci, ataupun sepenuhnya di luar dunia ini yang sama sekali. Tapi siapapun di balik semua ini,
dia telah membuat dunia yang realitas bagi kita. Jadi jika kalian menganggap ini sebuah permainan, maka ini adalah sebuah dunia di mana kematian selalu berada di sudut ruangan. Namun tiba-tiba notifikasi berbunyi bahwa rolet kematian akan dimulai. Sebelum permainan benar-benar dimulai, Tuan Fatbender pun mengatakan, pastikan kalian tetap akan hidup, walaupun aku tidak berharap kalian akan bertahan. Oh iya, ini gratis untuk kalian. Ancaman terbesar di sini bukanlah permainannya, tapi pria di situ yang belum ngomong sepatah kata pun. Ran pun memperhatikannya dan berpikir, orang ini aneh semenjak tadi tidak bergerak ataupun berbicara, dan juga kemana pasangannya. Lalu pasangannya Tuan Fatbender pun mengatakan saatnya kita untuk pergi. Kalau tidak saat permainan dimulai kita tidak akan bisa pergi nantinya. Mendengar itu Ran pun bingung. Kartu reset yang sangat sulit didapatkan ini. Sayang banget aku sudah harus menggunakannya. Jadi sampai jumpa lagi kalian berdua, ungkap Fatbender sambil pergi dengan pasangannya. Ran pun terkejut karena mereka menghilang begitu saja dan juga menyadari bahwa ada sebuah cara untuk keluar dari permainan. Dan Ran juga merasa bahwa mereka berdua juga sangat kuat karena mereka tidak terluka sedikit pun saat melalui permainan jurang maut magnetis. Karena mereka kabur saat permainan rolet kematian akan segera dimulai, itu berarti rolet kematian ini lebih berbahaya, ungkap Yuan. Bola rolet kematian pun mulai bergulir dan bencana petir pun akan segera dimulai. Ran yang melihat itu pun terkejut. Yuan pun mendekati Ran sambil menggenggam tangannya. Lalu Ran berpikir dan menduga apakah karena waktu itu? Apakah Ning Yuan berpikir bahwa dengan melakukan ini dapat membuatku tenang? Namun ternyata dugaan Ran salah. Yuan mendekatinya dan menggenggam tangannya hanya untuk membisikkan bahwa bencana pertama adalah bencana petir. Jadi gunakan kemampuanmu untuk bergerak dengan secara acak. Dan juga jangan terlalu dekat dengan pria itu. Dia sangat berbahaya, bisik Yuan. Oke, aku mengerti, ungkap Ran. Lalu Ning Yuan mengatakan lagi bahwa Ran harus membuang semua barang yang mengandung logam. Karena babak kali ini sangat menguntungkan bagi Ran karena mempunyai kemampuan kecepatan. Bagaimana denganmu Ning Yuan? Tanya Ran, namun Yuan tak menjawab. Setelah itu badai petir pun mulai menyambar dengan ganasnya. Karena Ran mempunyai kemampuan kecepatan, dia pun mampu menghindari badai petirnya. Lalu saat menghindari badai petir, Ran pun melihat pria dengan luka di wajahnya masih tidak bergerak sama sekali. Dan dia pun disambar badai petir dengan dahsyatnya. Singkat cerita, babak pertama rolet kematian pun selesai. Ran pun terengah-engah dan mencari-cari Ning Yuan apakah dia berhasil selamat. Lalu Ran pun melihat bayangan Ning Yuan di kepulan asap akibat badai petir. Yuan pun menghampiri Ran. Namun Ran terkejut melihat Yuan karena lengannya telah putus. Jadi kalian berdua masih hidup ya, ungkap pria dengan luka di wajah. Melihat itu Ran terkejut bahwa pria dengan luka di wajahnya ini masih hidup dan terlihat baik-baik saja. Padahal Ran melihat dengan mata kepalanya sendiri dia tersambar petir dengan dahsyatnya. Lalu pria dengan luka di wajahnya pun mengatakan bahwa dia tidak suka masalah dan juga tidak ingin bermain babak demi babak dalam permainan rolet kematian ini. Jadi agar lebih cepat, lebih baik kalian mati saja. Mendengar itu, Yuan pun mengatakan bahwa Ran carilah tempat aman biar aku yang mengulur waktu. Namun Ran mencegah Yuan karena Yuan masih terluka. Kalau melawannya itu sama saja bunuh diri. Biarkan aku yang akan melawannya dan kamu istirahatlah dulu, ungkap Ran. Karena menurut Ran dengan menggunakan kekuatannya dengan kelincahan walaupun tidak bisa berbuat banyak, namun setidaknya Ran tidak akan mati. Lalu Ran pun bersiap-siap dengan kuda-kudanya dan melompat sambil menendang pria dengan luka di wajahnya itu. Namun Ran terkejut karena pria dengan luka di wajah itu begitu keras. Lalu dia pun menggenggam kaki Ran dan membantingnya, membuat Ran muntah darah.
Orang ini kekuatannya begitu mengerikan. Jadi ini orang elitnya KML ya. Kekuatannya layaknya binatang buas. Jadi bagaimana kami bisa mengalahkannya, pikiran. Tiba-tiba pria dengan luka di wajahnya pun mulai mengarahkan kepalan tinjunya ke Ran. Matilah! Boom! Tanahnya pun hancur. Untungnya Ran masih dapat menghindari serangan yang begitu mengerikan. Lalu Yuan menanyakan keadaan Ran apakah baik-baik saja. Ran pun menjawab bahwa dia baik-baik saja. Di sini Yuan menyadari bahwa teorinya benar bahwa pemain dengan hak admin yang lebih tinggi akan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Menangkal petir dan menghancurkan tanah. Orang di depan kita ini bukan lagi sesuatu yang bisa kita hadapi. Lalu Ning Yuan membisikkan sesuatu ke Ran bahwa Ran harus mengingat kata-katanya. Mungkin ini akan menjadi satu-satunya kesempatan bagi kita untuk menang. Ning Yuan pun menceritakan bahwa dia pernah mendengar dari Li. Dulu dia pernah melawan orang dengan luka di wajahnya, tepatnya di mata kirinya. Dia pun mengukir nama Li di wajah pacarnya Li menggunakan pisau. Kalau benar dia adalah orangnya, mungkin dia bermain permainan ini bukan untuk bertahan hidup dan sangat berbeda saat kita melawan pemain lainnya. Jadi apapun yang terjadi, kita harus mengendalikan emosi kita. Apa kalian sudah selesai berbisiknya? Jadi sekarang waktunya kalian untuk mati, ucap pria dengan luka di wajahnya. Namun Ning Yuan malah mengajaknya untuk membuat sebuah perjanjian. Tapi pria itu mengatakan, apa yang membuatmu berpikir kau memiliki apa yang aku inginkan? Lalu Yuan mengatakan bahwa kami tahu, kami akan mati dan juga tidak akan mengemis untuk meminta nyawa kami diselamatkan. Dari awal aku menghitung 60 detik saat bola rolet bergulir mengelilingi papan rolet selama 3 kali. Ini akan menjadi 60 detik terakhir bagi kami. Kami hanya akan berharap agar senior mengizinkan kami untuk mati sedikit lebih lama lagi. Dan untuk itu aku bersedia untuk membayar berapapun harganya. Yuan pun sambil menggunakan kemampuannya secara diam-diam. Singkat cerita, pria dengan luka di mata kirinya itu pun menyetujuinya. Dan langsung mengeluarkan pisaunya lalu melempar menusuk mata kiri Ning Yuan. Dapatkah kau merasakannya saat bola matamu ditusuk, ungkapnya. Namun Ning Yuan dengan santainya mencabut pisau dan melemparkannya ke pria dengan luka di mata kiri itu. Ayo lanjutkan, aku masih bisa tahan, ucap Yuan sambil tersenyum. Mendengar itu, pria dengan luka di mata kirinya itu pun merasa tertantang dan langsung memukul Yuan lalu menyayat-nyayat menggunakan pisaunya. Ran yang melihat itu pun menahan emosinya dan bola rolet kematian pun mulai bergulir. Pertunjukanmu ini membuatku merasa sangat puas. Setelah itu, saat bola rolet hampir mendekati ke sebuah papan bencana, Yuan pun berteriak, sekarang waktunya Ran. Ran pun mulai melesat. Lalu Ning Yuan yang dari tadi menggunakan item mata iblisnya berhasil mendaratkan bola rolet ke papan bencana asteroid pemusnah. Notifikasi pun berbunyi. Selamat kepada seluruh pemain. Kalian semua mendapatkan hadiah utama dari rolet kematian, yaitu asteroid pemusnah. Mendengar itu, pria dengan luka di mata kirinya itu pun terkejut dan mengatakan, seharusnya bola rolet masih bergulir memutar di papan. Sialan, akan kubunuh kau. Dia pun menyerang Ning Yuan. Namun dengan sigap Ran menyelamatkannya menggunakan kemampuannya. Meteor yang sangat besar pun mulai jatuh ke arah mereka. Jadi ini rencanamu ya, kamu benar-benar berhasil mengatur ini, ungkap pria dengan luka di mata kirinya. Pembicaraan ini tidak ada gunanya. Kau tahu kan kemampuan pasanganku adalah terbang dan kelincahan. Jadi apa kau mampu membunuh kami sebelum meteor itu mendarat? Jika kau tidak ingin mati, maka kau harus memikirkan cara untuk menangani benda yang akan segera menghantam kita ini, ucap Ning Yuan. Lalu pria dengan luka di mata kirinya itu pun tertawa sambil mengatakan bahwa selama dia bermain KML tidak pernah menemui seseorang yang sangat hebat seperti Ning Yuan. Kau layak mendapat pujianku, tapi segala sesuatu ada harganya, jadi tunggu saja kau bocah. Dia pun mulai mengambil ancang-ancang dan melompat ingin memukul meteor sambil menggunakan hak admin totalnya, membuat fisiknya berubah menjadi tubuh Rahula. Pukulannya pun mulai menghantam meteor dan membuat meteor itu retak.
Tapi dia pun terjatuh menghantam tanah sambil memuntahkan darah. Namun pria dengan luka di mata kirinya pun bangkit dan mengeluarkan kekuatan penuh rahulanya dan membuat lengannya menjadi 4. Ran pun dibuat terkejut melihatnya. Dia pun langsung melesat menghantam. Boom! Meteor pun hancur menjadi bebatuan kecil. Ning Yuan, dia berhasil menghancurkan meteornya. Apakah ini termasuk perhitunganmu? Tanya Ran. Ning Yuan pun menjawab bahwa perhitungannya tak sebagus itu. Awalnya kita menemukan jalan buntu, tapi kita berjudi dan hampir kalah. Ini seperti yang kau harapkan, bocah, namun aku masih tetap hidup. Sepertinya rencanamu tidak sesuai perkiraan, ucap pria dengan luka di mata kirinya itu. Ran pun tak menyangka pria itu masih hidup. Lalu Ning Yuan pun mengatakan bahwa bunuh dia, Ran. Karena dia telah menghancurkan meteor itu pasti merugikan dia. Jadi ini kesempatan yang tepat untuk membunuhnya. Kalau tidak, dia pasti akan membunuh kita suatu hari nanti, karena dia pasti menaruh dendam. Yang dikatakan pacarmu itu benar, anak kecil. Kalau tidak, aku akan membuat kalian lebih buruk daripada kematian. Tapi apakah kau bisa membunuhku? Namun sepertinya kau tidak seperti pacarmu. Seharusnya kau belajar dengan dia dan menjadi monster berdarah dingin. Jadi saat kita bertemu lagi, aku akan membalas kalian, ucap pria dengan luka di mata kirinya. Yuan pun berteriak, Anran, cepat bunuh dia. Namun tiba-tiba sebuah lengan muncul di tubuh pria dengan luka di mata kirinya itu. Sepertinya itu tangan pasangannya. Setelah itu mereka pun berhasil kabur. Sedangkan itu Ran tak bisa berbuat banyak karena dia tak mampu membunuh seseorang. Lalu notifikasi pun berbunyi memberitahukan bahwa Ning Yuan dan Anran memenangkan permainan roulette kematian.